Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kemarin kita sudah sampaikan muqaddimah kitab daripada Idahul Mubham. Hari ini kita akan menyampaikan tentang muqaddimatul ilm. Jadi muqaddimah itu ada dua, ya. Ada yang namanya muqaddimatul kitab, ada yang namanya muqaddimatul ilm. Muqaddimatul kitab itu adalah alfazun, ya, quddimat amamal maqsud, ya. Ya, alfazun quddimat amamal maqsud, ya, laha, ya, irtibat, ya, irtibatun bihi wa naf'un, ya, fihi. Oke. Muqaddimatul kitab itu adalah alfazun, dia adalah lafaz, ya, biasanya maksus, lafaz maksusah. Quddimat amamal maksud, lafaz yang didahulukan, ya, terhadap maksud, ya. Lahar tibatun, ya, lahanya kembali ke alfaz, ya. Lahanya ai lil alfaz, ya. Irtibatun bihi, bihinya kembali ke al maksud. Lahar tibatun bihi, lafaz itu ada irtibatnya dengan maksud, ya. Wa naf'un fihi, dan dia bermanfaat terhadap maksud, ya. Maksud di sini apa? Ya. Maksud di sini adalah masail al-ulum, ya. Misalnya apa? Misalnya kita pengen belajar mantik, ya. Nah, di dalam semua kitab biasanya itu ada muqaddimah, ya, mulai dari bismillahirrahmanirrahim, mulai dari hamdalah, ya, mulai dari salawat kepada Nabi, kemudian memperkenalkan siapa musannifnya, kemudian musannif kadang memuji kitabnya, ya. Musannif ketika memuji kitab saya ini adalah kitab yang paling bagus, madkhal sebagai ilmu ini, itu bukan sebuah kesombongan. Ya, musannif boleh seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi talib agar selesai membaca kitab itu. Ya, jadi musannif itu ketika mengatakan dirinya misalnya yang paling unggul dalam bidang ini, kitabnya yang paling bagus ditulis dalam ini, itu bukan kesombongan. Kesombongan bukan di situ tempatnya. Ya, di situ boleh musannif bilang bahwa kitabnya paling bagus, kitabnya mengalahkan misalnya apa? Misalnya Ibnu Hisham, Syekh Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada misalnya, beliau bilang, ya, dengan membaca kitab Qatrun Nada ini, kalian tidak perlu lagi membaca Syafiyah dan Kafiyah punya Ibnu Malik. Ya, padahal Syafiyah dan Kafiyah itu kitab yang paling besar dalam, salah satu kitab yang paling besar dalam nahwu. Ya, tapi Syekh Ibnu Hisham bilang cukup dengan Qatrun Nada, kalian akan sudah cukup untuk menguasai perbendaharaan pengetahuan kalian dalam bahasa Arab. Ya, nah itu sebuah sebuah kebanggaan yang membuat talib itu punya motivasi untuk mengkhatamkan kitab. Ya, muqaddimah kitab biasanya itu isinya. Ya, muqaddimah kitab. Ya,
alfazun. Muqaddimah kitab itu adalah lafaz-lafaz quddimat amamal maksud. Ya, lafaz-lafaz yang didahulukan terhadap maksud. Maksudnya adalah menjelaskan masail ulum. Kalau kita pembahasannya ilmu nahwu, maka maksudnya adalah ilmu nahwu itu. Ya, kalau pembahasan kita ilmu balaghah, maka maksudnya adalah ilmu balaghah. Ya, maksud di situ adalah ilmu yang ingin dijelaskan. Ya. Biasanya apa? Kalau kita bikin bahas, pertama kita bikin muqaddimah. Ya. Nah, di tengah setelah muqaddimah apa? Baru isi pembahasan. Nah, isi pembahasan itu namanya maksud. Ya, muqaddimah, kita nulis muqaddimah harus ada irtibatun bihi, harus ada hubungan antara muqaddimah dengan maksud. Kalau nggak ada hubungan, berarti apa? Sia-sia nulis. Ngapain nulis muqaddimah kalau nggak ada hubungannya? Ya nggak? Harus lahar tibatun bihi. Ya. Kemudian bukan cuma ada hubungan, tapi harus memberi manfaat. Ya, harus memberi manfaat. Ya, muqaddimah itu harus ada manfaatnya. Dia berhubungan, kemudian memberikan manfaat. Ya, misalnya apa? Misalnya kayak tadi, ya, ketika musannif memuji karangannya, itu ada manfaatnya. Manfaatnya supaya talib lebih perhatian kepada kitab itu, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kitabnya. Ya. Alfazun quddimat amamal maksud lahar tibatun bihi wa naf'un fihi. Ya. Kemudian ada yang namanya muqaddimatul ilm. Ya. Ya, muqaddimatul ilm itu adalah al-ma'ani as-salasah, ya, allati tajibu ma'rifatuha, ya, qabla asyuru', ya, fil ilm. Ya, muqaddimatul ilm itu adalah ma'ani. Dia kalau di sini apa? Muqaddimatul kitab itu min qabilil alfaz. Ya, muqaddimatul ulum itu min qabilil ma'ani. Ya, muqaddimatul ulum itu adalah makna-makna. Dia ada 3 buah. Ya, ada 3 buah yang wajib kita ketahui sebelum kita memulai dalam menuntut ilmu. Ya, kita tidak mungkin bisa menuntut ilmu dengan benar kecuali kita sudah mengetahui muqaddimatul ulumnya. Ya, kecuali kita sudah mengetahui muqaddimatul ulumnya. Ya. Al-ma'ani as-salasah di situ, salasah di situ yang dimaksud. Ya. Yang pertama adalah at-ta'rif. Ya. Yang kedua adalah al-maudhu'. Ya. Yang ketiga adalah al-faidah. Ya. Tanpa mengetahui yang 3 ini, kita nggak mungkin bisa menuntut ilmu dengan cara yang benar. Ya. Jadi sebelum kita memulai ilmu apa saja, kita harus mengetahui definisinya, harus mengetahui maudhu'nya, harus mengetahui faidahnya. Ya. Nanti kenapa kita wajib mengetahui definisi? Kenapa kita wajib mengetahui maudhu'? Kenapa kita wajib mengetahui faidah? Ya. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting ya beda antara muqaddimatul kitab dengan muqaddimatul ilm. Muqaddimatul kitab itu min qabilil alfaz, lafaznya. Ya, muqaddimatul ulum itu min qabilil makna, ya, min qabilil makna atau ma'ani. Ya. Jadi ketika musannif misalnya memulai kitabnya, ya, setelah hamdalah, ya, kemudian basmalah, lalu musannif langsung mendefinisikan misalnya. Ya, langsung mendefinisikan misalnya wal mantiq huwa ilmun ta'simu mura'atuhu dzihna anil khata'i fil fikri misalnya, seperti itu. Nah, definisi musannif itu lafaznya, ya, lafaznya saja dinamakan muqaddimatul kitab, lafaznya. Ya, maknanya itu muqaddimatul ilm. Ya. Berarti apa? Berarti muqaddimatul kitab dan muqaddimatul ilm itu bisa berada dalam satu tempat. Ya, tapi dilihatnya dari segi yang berbeda. Ya, kalau kita lihat lafaznya itu adalah muqaddimatul kitab, kalau kita lihat maknanya itu adalah muqaddimatul ilm. Ya, muqaddimatul kitab itu pasti wajib di depan. Ya, dia harus quddimat amamal maksud. Dia harus di depan, wajib. Ya, nggak boleh muqaddimatul kitab itu di tengah-tengah. Nggak boleh. Tapi muqaddimatul ilm itu boleh di tengah pembahasan. Ya, menjelaskannya. Ya. Ya. Ini pertama muqaddimatul kitab, kemudian muqaddimatul ilm. Ya, muqaddimatul kitab itu min qabilil alfaz, muqaddimatul ulum itu min qabilil ma'ani. Oke. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang muqaddimatul ilm, ya. Ya, dalam menjelaskan ilmu akli biasanya ada kaidah yang muqarrarah, ya, kaidah yang muqarrarah. Jadi muqarrar, ya.
Ya. Kaidah itu adalah la budda likulli syari'in ya fi kasratin min an yatasawwaraha biwahdatin ya biwahdatin ma. Ya, nih. La budda likulli syari'in fi kasratin min an yatasawwaraha biwahdatin ma. Ketika kita pengen melakukan sesuatu, ya. Misalnya apa? Misalnya kita pengen pergi ke sebuah tempat, ya. Kita tidak akan mungkin bisa pergi ke tempat itu kecuali kita punya tasawur. Tempat yang ingin kita tuju itu apa? Ya enggak? Ya. Bisa nggak misalnya kita nggak tahu sama sekali tentang Alexandria, nggak pernah dengar sama sekali. Bisa nggak kita akan ke sana? Bisa. Ya, Said misalnya. Said kan nggak tahu tentang Praha, tahu nggak? Praha tahu. Ya, di mana? Di Praha. Di Ubunopi. Ya, nah ketika dia tidak tahu tentang Praha, dia tidak mungkin terbayang untuk memulai berjalan pengen berangkat ke Praha kalau nggak tahu, ya kan? Nah, oke. Kasrah di sini, ya. La budda likulli syari'in fi kasratin, ya. Min an yatasawwaraha biwahdatin ma. Ya, la budda wajib, ya, bagi setiap orang yang ingin memulai syari', ya, yang ingin memulai fi kasratin, ya, dalam atau untuk mendapatkan sesuatu yang banyak, ya, wajib bagi orang yang ingin memulai untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Nah, caranya apa? Dia harus yatasawwar biwahdatin ma. Dia harus terbayang satu hal dulu, ya. Misalnya apa? Misalnya di dalam tas itu, ya, atau dalam tas cewek misalnya. Kita tanya, apa di dalam tas itu? Bisa nggak cewek langsung secara otomatis bilang semua isi di dalam tas itu? Nggak mungkin, dia harus bilangnya satu-satu. Padahal tas cewek banyak banget kan isinya apa di dalam itu. Ya, walaupun kecil gitu, tapi isinya banyak. Ya, dia menjelaskannya harus satu-satu. Ya, biwahdatin ma. Nggak bisa langsung menjelaskan secara banyak. Ya, tapi menjelaskannya adalah ya wahdah satu-satu. Ya, nah ilmu itu adalah al-masail al-katsirah. Ya, ilmu itu adalah masalah yang banyak. Ya, maka ketika kita pengen menuntut ilmu, kita tidak akan bisa kecuali kita harus mempunyai tasawur dulu, biwahdatin. Ya, misalnya apa? Misalnya kalian pengen belajar ilmu nahu, tapi kalian tidak tahu sama sekali nahu itu apa, fungsinya apa, untuk apa belajar nahu. Mungkin nggak kalian belajar? Nggak mungkin. Ya, ketika kita pengen belajar nahu, pasti ada terbayang. Kenapa belajar nahu? Oh, ternyata nahu itu untuk memperbaiki atau untuk meluruskan bacaan saya. Oh, ternyata nahu itu untuk saya memahami ifham dan tafhim, untuk memahami orang bercakap, untuk saya bisa memahamkan orang. Nah, itu dengan menggunakan nahu. Nah, berarti apa? Berarti itu ada tasawur. Ya, tasawur itu yang membuat kita pengen belajar nahu, ya. Tuh, harus ada tasawur biwahdatin ma, harus ada tasawur, ya. Kita tidak mungkin pergi ke suatu tempat kecuali kita ada tasawur tempat itu dulu, ya. Ya, harus ada gambaran dulu, ya. Oke. Al-ilmu itu ketika mereka menggunakan ilmu, ya, biasanya digunakan untuk 3 hal, ya. Yang pertama, ilmu itu diucapkan atau digunakan untuk menunjukkan al-masail atau al-qawaid. Ya. Yang kedua, al-idrak. Ya, yang ketiga, al-malakah. Ya, ketika kalian mendengar kata-kata ilmu, ya, kata-kata ilmu itu nggak keluar dari makna masail, nggak keluar dari makna idrak, nggak keluar dari makna malakah, ya. Masail itu apa? Ya, masail itu adalah kaidah-kaidah yang ditulis dalam buku. Ya, misalnya apa? Al-fa'ilu marfu'un. Ya. Habis itu misalnya al-jar majrurun. Ya, itu masail. Ya, itu qawaid. Nah, itu dinamakan ilmu. Ya. Orang mengumpulkan ilmu nahwu itu dilihat dari masailnya. Ya, ketika masailnya adalah pembahasan awakhir kalimat, ya, maka mereka bilang itu adalah ilmu nahu. Ya, ketika pembahasannya adalah tubuh manusia, min haitsus sihhati wal marad misalnya, itu pembahasannya ilmu tib. Ketika pembahasannya, masailnya itu adalah af'alul mukallafin, maka nanti ilmunya menjadi ilmu fikih. Ya. Nah, masail, ya, ilmu itu digunakan untuk masail. Ya, masail ini biasanya yang ditulis di dalam kitab. Ya, semua yang ada di dalam kitab itu adalah masail. Ya, masail ulum. Ya, semua kaidah itu adalah masail ilim. Nah,
Berarti apa? Masail ini adalah ilmu yang berada di kitab-kitab, ya, kaidah-kaidah semua yang ada di dalam ilmu itu namanya masail. Ya. Kemudian ada namanya idrak. Ya, ilmu juga digunakan untuk idrak. Ya. Idrak itu maksudnya apa? Idrak itu maksudnya mengetahui, ya. Masail ini, ya, yang di dalam kitab, ya. Kita sebelumnya tidak tahu misalnya fa'il itu marfu. Kita sebelumnya tidak tahu. Lalu kita belajar, kita baca buku, ya. Kita baca buku, kemudian kita baca fa'il itu marfu. Nah, proses kita membaca itu namanya proses idrak. Setelah kita baca kita tahu kan? Nah, itu namanya idrak. Berarti apa? Ilmu yang masail yang ada di dalam buku tadi berpindah ke dalam pengetahuan kita. Nah, itu dinamakan idrak. Itu juga dinamakan ilmu. Ya, itu juga dinamakan ilmu. Kemudian idrak, pengetahuan kita terhadap ilmu tadi itu kadang keadaannya kuat, kadang keadaannya lemah, ya enggak? Ya, misalnya apa? Misalnya hari ini kita paham sebuah permasalahan, ya, tapi kita tidak ulang, besok-besoknya hilang, ya. Kemudian kita murajaah lagi pengetahuan kita itu, ya, seminggu kemudian dia hilang lagi. Kita murajaah ulang lagi, 1 bulan dia hilang. Kita ulang lagi, ya, 3 bulan dia hilang. Ya, ilmu itu kayak gitu. Itu namanya hal. Ya, ilmu itu masih ahwal, sesuatu yang mendatang dan bisa berubah-ubah. Keadaannya belum tetap. Ya, kita banyak hal di pondok pesantren, kita ngafal misalnya, ngafal Quran juz 1. Ya, seminggu masih ingat. Kemudian 2 minggu hilang. Kita ulang lagi. Ya, ulang. 2 minggu masih ingat, 3 minggu masih ingat, tapi kita nggak ngulang. Ya, sebulan lupa lagi, kita ulang lagi. Semakin kita sering mengulang, semakin kuat hafalan itu, ya enggak? Nah, hafalan-hafalan kita yang pertama itu namanya masih hal. Ya, dia bisa hilang, bisa datang, bisa hilang, bisa datang, itu namanya hal. Tapi kalau hafalan itu udah kokoh, dia nggak berpindah-pindah lagi, dia nggak hilang lagi, ya, sebulan, setahun. Ketika diingatkan kita tetap ingat. Nah, itu namanya ilmu itu sudah berubah menjadi malakah. Itu juga dinamakan ilmu. Ya, malakah itu juga dinamakan ilmu. Jadi ilmu itu digunakan atau menunjukkan untuk masail, ditunjukkan untuk menggunakan idrak, ditunjukkan untuk menggunakan malakah. Ketika kalian menemukan kata-kata ilmu di dalam kitab, maka tidak keluar dari 3 makna ini. Ya, 3 makna ini itu juga merupakan maratibul ilm. Ya, maratib ilm. Maksudnya maratib apa? Maksudnya maratib ilmu itu pertama-tama dia adalah masail. Ya, dia adalah masail yang berada di dalam kitab. Ya, dia masail yang ada di dalam kitab. Kemudian masail ini kita baca, kita pahami, kita pelajari. Masail itu berubah menjadi idrak. Ya, berubah menjadi idrak yang masuk ke dalam otak kita. Ya, itu tetap ilmu. Yang awalnya di dalam kitab berpindah ke dalam otak. Ya, itu juga dinamakan ilmu. Ya, kemudian idrak ini kita ulang terus, ya, kita murajaah terus. Idraknya menguat, ya, maka dia berubah menjadi malakah. Ya. Jadi sebenarnya 3 pembagian makna ilmu itu adalah maratib ulum, ya, tingkat kekuatannya. Ya, yang pertama ilmu itu masail, setelah kita baca dia berubah menjadi idrak, setelah idrak ini kita ulang menguat berubah menjadi malakah. Ya, tapi ketika kita menemukan di kitab-kitab kata-kata ilm, kita lihat ilm yang dimaksud itu masail atau idrak atau malakah. Ya, ketika mereka mendefinisikan misalnya fikih itu adalah ilmun. Ya, fikih adalah ilmun. Fikih itu kan ilmu, ya enggak? Nah, ilmu yang dimaksud itu apa? Ilmu yang dimaksud itu adalah masail. Ya, ilmu yang dimaksud itu adalah masail. Tapi ketika kita bilang faqih itu alim kan berarti apa? Disifati dengan berilmu. Ya, berarti yang dimaksud adalah ya, malakah. Ya, bisa juga yang dimaksud dengan idrak. Ya, setiap orang yang memiliki malakah pasti dia memiliki idrak. Ya. Nah, ilmu yang ingin kita pelajari, ilmu mantik itu isinya semua adalah masail dan qawaid. Ya, dan masail dan qawaid itu adalah sesuatu yang banyak. Ya, masail dan qawaid itu adalah sesuatu yang banyak. Nah, setiap sesuatu yang banyak itu ketika kita pengen memulai menuntutnya, kita harus memulainya sedikit demi sedikit. Ya, bisa nggak kita paham mantik itu daf'atan wahidah? Ya, nggak mungkin kan? Ya, sekali baca mantik dari awal sampai akhir langsung paham semua, bisa nggak? Mustahil. Ya, bisa nggak kita memulai mantik tapi kita nggak tahu sama sekali tentang mantik? Ya, mustahil. Berarti apa? Ketika kita pengen memulai mantik, kita harus tahu wajhun ma. Ya, kita harus tahu satu sisi dari mantik. Ya, misalnya apa? Misalnya definisinya. Ya, misalnya tujuannya apa belajar ilmu mantik. Ya, misalnya maudhu ilmu mantik itu apa. Nah, ketika kita tahu ini, maka kita akan bisa memulai. Ya, kalian ketika daftar daurah, ya, pengen daftar ilmu mantik, pasti ada terbayang mantik itu fungsinya apa? Kenapa saya harus daftar daurah ini? Ya enggak? Pasti ada terbayang itu. Kalau enggak terbayang, ya udah lewat aja. Lihat story Said misalnya tentang daurah, udah lewat aja. Ya, karena dia tidak ada gambaran sama sekali. Ya, maka apa? Setiap orang yang ingin memulai sesuatu yang banyak itu la budda likulli syari'in fi kathratin
min an yatasawwaraha biwahdatin ma. Dia harus punya satu gambaran. Ya. Oke, ini mau ditulis dulu apa gimana? Sebelum saya lanjut. Qawaid muqarrarah inda ulama il aql. Muqarrarah. Tajibu ma'rifatuha. Kayak fathah ya. Lil janan. Dah kah? Binian dah kah? Nah, tadi kita bilang apa? Qawaidnya, ya, la budda likulli syari'in fi kasratin min an yatasawwaraha
bi wahdatin ma. Oke. Berarti di sini ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama ya adalah al-kasrah ya. Al-kasrah itu banyak ya. Qawaid ini bukan hanya digunakan dalam sebuah ilmu, bahkan dalam kehidupan ya. Ketika kita pengen memulai dalam bisnis ya. Bisnis itu sesuatu yang banyak hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis, banyak hal yang perlu kalian ketahui ya. Maka kalian tidak mungkin mulai bisnis tapi kalian nggak ada tasawur sama sekali ya. Misalnya apa? Pengen buka mat'am, tapi nggak punya tasawur tentang mat'am, nggak mungkin ada keinginan, ya nggak? Ya nggak mungkin, pokoknya dia harus punya tasawur sedikit, ya. Pertama, dia harus tahu sesuatu yang banyak itu. Yang kedua, iradatus syuru'. Ya. Ya, dia harus punya keinginan untuk memulai, ya. Yang ketiga, dia harus tahu, karena sesuatu itu banyak, dia harus tahu gambaran secara umumnya, yaitu wahdatun, ya, wahdatun ma. Ya, dia harus tahu itu. Ya. Kemudian yang terakhir ya, pertama dia tergambar kasrah, iradatus syuru', wahdatun ma, ya. Yang terakhir ya, bisa kita namakan tasawur semuanya, ya. At-tasawur. Ya. Oke, kita bilang ilmu itu adalah sesuatu yang banyak ya. Maka ketika kita pengen memulai sebuah ilmu ya, ilmu mantik misalnya, kita pengen memulai sebuah ilmu mantik, kita harus tahu yang namanya at-ta'rif ya. Supaya kita tahu ilmu yang kita maksud, ilmu yang kita tuntut itu ilmu apa. Nah, itu ta'rif ya. Ta'rif itu tidak mesti dengan had ya, bisa saja dengan rasam nanti ya. Kemudian kita harus mengetahui tentang al-maudhu. Ini wajib ya, al-maudhu ya. Kemudian kita harus mengetahui tentang al-faidah atau al-ghayah ya. Nih, tiga hal yang ini, ta'rif, maudhu, faidah atau ghayah. Makna tiga hal itu ya, ketika kita mengetahui ta'rif ya, bukan ta'rifnya tapi mengetahui ta'rif ya. Maudhu bukan maudhu'nya tapi mengetahui maudhu ya. Faidah bukan faidahnya yang tertulis tapi mengetahui faidah. Berarti apa? Berarti masuk ma'ni ya. Ma'rifatul ta'rif, ma'rifatul maudhu', ma'rifatul faidah, itu namanya muqaddimatul ulum, muqaddimatul ilm ya. Kita tidak akan bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan para ulama kecuali kita telah mengetahui definisi, kita mengetahui maudhu'nya, kita mengetahui ya, mengetahui faidahnya ya. Ta'rif itu definisi. Definisi itu gambaran ya, gambaran umum yang membuat kita ya bisa memulai dalam menuntut ilmu ya. Kemudian maudhu. Maudhu itu adalah objek kajian ya. Ya. Objek kajian itu tujuannya apa? Objek kajian itu tujuannya kalian bisa memilah ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita baca buku mantik, nanti di dalam buku mantik itu pembahasannya bukan cuma pembahasan mantik ya. Di dalam buku mantik itu pembahasannya ada pembahasan balaghah, ada pembahasan nahwu, ada pembahasan saraf, ada pembahasan tasawuf ya. Nah, ketika kita tahu objek kajiannya, maka kita tahu di mana kita harus dalam memahami. Ya, ketika misalnya kita ketemu, kita pengen belajar mantik aja, tapi kemudian kita ketemu pembahasan balaghah ya, dan pembahasan balaghahnya itu begitu rumit. Nah, kita tidak akan mendalami pembahasan balaghah itu. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita belajar mantik. Ya, berarti apa? Oh, ini bukan pembahasan ilmu mantik. Ya, maka saya tidak akan mendalami di sini. Kalau saya mendalami di sini, nanti saya buang-buang waktu. Ya, itu maksudnya. Ketika kita tahu objek kajian kita akan bisa memilih mana yang masuk dalam ilmu, mana yang bukan, mana yang masuk dalam ilmu, mana yang min qabili min qabilil istitrat. Ya, yang istitrat itu nggak perlu di dalam-dalami. Ya, ketika kita pengen mendalami sebuah ilmu. Nah, itu tujuan daripada maudhu ya. Kemudian ada yang namanya ghayah atau faidah ya. Misalnya apa? Misalnya belajar ilmu mantik itu tujuannya ta'simu mura'atuhu zihna, ta'simu mura'atuhu al-zihna anil khata ya. Tujuannya adalah menjaga pikiran dari kesalahan dalam berpikir ya. Kalau ada ilmu ya ya, ya.
Mengetahui tujuan itu fungsinya apa? Mengetahui tujuan itu fungsinya ada dua. Ya, mengetahui tujuan itu fungsinya ada dua. Yang pertama, kita jadi lebih bersemangat. Ya. Ya. Ya, kita lebih semangat ya dalam memulai menuntut ilmu karena kita tahu kita punya tujuan. Ya, orang yang punya tujuan itu pasti dia semangat merealisasikan tujuannya. Ya, yang pertama itu. Ya. Kemudian yang lain, manfaat yang lain mengetahui faedah itu adalah ya ya, dia akan terhindar dari abas. Ya. Apa bahasanya terhindar? Udah gini aja deh. Ya. Dia akan terhindar dari abas, ya, dari sia-sia. Ya, sia-sia itu maksudnya apa? Dia pengen belajar mantik, ya. Dia tahu tujuannya. Tujuan belajar mantik itu adalah menjaga kesalahan dalam berpikir. Kemudian dia membaca buku mantik. Ya, dia membaca buku mantik. Ya, setelah dia membaca buku mantik, dia ketemu pembahasan nahwu. Dia dalami di pembahasan nahwu itu. Dia ketemu pembahasan balaghah. Dia dalami pembahasan balaghah itu. Selesai buku mantik, ternyata mantiknya dia nggak paham. Berarti apa? Berarti tidak sesuai dengan tujuan. Ya nggak? Belajar buku mantik, dia dapat faedah. Iya, faedah. Ya, faedah ini, ya bedanya faedah dengan ghayah apa? Faedah itu adalah al-amru al-mutarattibu ala syai'. Ya. Ya, faedah itu ya sesuatu yang terjadi, yang didapatkan setelah kita melakukan sesuatu. Itu namanya faedah. Dan faedah itu bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ya, namanya faedah. Tapi kalau ghayah itu harus di akhir. Ya, beda. Dia sama. Ghayah itu adalah al-amru al-mutarattibu ala syai'. Tapi ghayah letaknya di akhir. Faedah itu letaknya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Berarti faedah lebih umum daripada ghayah, ya. Nah, kita tadi belajar mantik, ya, belajar sulam itu tujuannya untuk memahami mantik, ya. Tapi kita dalami adalah pembahasan karena kita nggak tahu maudhu'nya. Ya, pertama kita nggak tahu maudhu'nya mantik itu apa. Akhirnya ketika kita baca, kita cuma tahu ta'rifnya atau tahu wajhun ma. Ya, ta'rifnya bisa kita bilang wajhun ma. Kita tahu wajhun ma. Wajhun ma-nya apa? Wajhun ma-nya Idahul Mubham, itu buku yang membahas tentang mantik. Maka saya akan memulai dengan membahas buku mantik, buku Idahul Mubham. Dia mulai, dia baca, dia tanpa tahu maudhu'nya. Ya, ketemu pembahasan balaghah, dia dalami di situ. Ketemu pembahasan tasawuf, dia dalami di situ. Dia buka hasiahnya yang berkaitan dengan tasawuf, ya dia buka itu. Ya, ketemu pembahasan hasiah. Kalau di hasiah itu udah panjang lebar ngomongnya. Ya. Kemudian berarti apa? Dia nggak tahu maudhu'nya. Dia cuma tahu wajhun ma, ya, wajhun ma-nya. Sehingga dia bisa mulai syuru'. Dia tidak tahu maudhu'nya. Dan dia punya tujuan atau dia tidak tahu tujuannya. Ya, pengen baca aja tanpa tahu tujuan. Maka kalau tanpa tahu tujuan, dia tidak akan semangat. Ya, kalau dia tidak punya tujuan dalam belajar ilmu mantik, ketemu sedikit saja permasalahan, ketemu permasalahan sulit, dia nggak akan semangat lagi. Ya, dia akan mental. Ya, beda kalau dia tahu tujuannya. Oh, ilmu mantik itu adalah ilmun azim. Ya, siapa yang mengetahui ilmu mantik itu akliyahnya akan kuat. Ya, membaca kitab apa aja dia akan mampu. Ya, berarti apa? Dia punya tujuan. Nah, ketika dia punya tujuan itu, tujuannya belum tercapai, dia akan semangat memulai. Ya, sampai tujuannya tercapai. Itu pertama fungsinya mengetahui faedah. Ya, an-nasyad fi syuru'. Ya. Kemudian fungsi faedah juga kita selamat dari abas. Ya, abas itu ada dua. Ya. Abas itu ada, dia dapat faedah, tapi faedah itu bukan tujuan bukan ghayah daripada ilmu itu. Kayak tadi, ketika dia bahas balaghah, dia bahas nahwu, dia dapat faedah. Ya, ketika membahas itu pasti dapat faedah, ya enggak? Tapi faedahnya bukan faedah yang diharapkan. Itu namanya abas, ya. Atau dia dapat faedah, tapi faedah yang didapatkan tidak sesuai dengan usaha atau ta'ab yang dia usahakan. Dia misalnya apa? Misalnya kerja di mat'am, ya. Kerja di mat'am misalnya seharian penuh, tapi gajinya cuma 10 pon. Ya. Dia dapat faedah nggak dari kerja di mat'am? Dapat, gajinya 10 pon. Tapi faedahnya itu sesuai nggak dengan usaha yang dia keluarkan? Nggak sesuai. Nah, itu namanya abas juga. Ya, kita menuntut ilmu. Ya, lama buka hawasi, buka ini. Ya, dapat faedah, tapi faedahnya misalnya sedikit. Ya, nah itu juga dinamakan abas, tapi abas secara urfi. Ya, kalau abas yang benar-benar abas itu ketika dia nggak tahu faedah, dia justru melenceng. Berarti abas itu ada dua. Yang pertama dia melenceng dari tujuan. Yang kedua dia berusaha, ya usahanya keras, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan usahanya.
Ya, maka penting mengetahui definisi, penting mengetahui maudhu, penting mengetahui faedah. Ya, maudhu ini apa? Maudhu itu tadi fungsinya agar kita bisa memilah. Ya, ketika kita pengen belajar mantik, ya udah ketemu dalam kitab ini pembahasan mantik itu yang kita dalami. Ya, ketika kita baca Hasyiah, oh ini pembahasannya berkaitan dengan mantik, ini yang harus saya dalami, ini yang harus saya pahami. Ya, ketika dalam pembahasan tasawuf misalnya kita nggak paham, ya udah lepas. Kita belum saatnya misalnya ngaji tasawuf, lepas pembahasan itu. Ya, ketemu pembahasan balaghah, ya udah kita belum paham, lepas pembahasan itu. Ya, kalau tujuan kita cuma untuk belajar mantik. Ya, itu ketika kita mengetahui maudhu. Ya, begitu juga faedah tadi tujuannya untuk supaya kita semangat. Ya, orang yang punya tujuan pasti semangat untuk merealisasikan. Kemudian dia selamat daripada abas. Ya, saya bilang ini tadi kaidah ini itu bukan hanya ketika kalian memulai dalam menuntut ilmu. Kaidah ini bisa digunakan dalam kehidupan. Ya, untuk memulai segala hal. Misalnya apa? Kita ketika di Indonesia, ya, ketika kita pengen ke Azhar, mungkin nggak kita pengen ke Azhar, pengen kuliah ke Azhar, tapi kita tidak punya gambaran sama sekali tentang Azhar. Bisa nggak? Ya, nggak mungkin. Kita pasti punya gambaran. Oh, Azhar itu adalah universitas tertua di dunia. Di Azhar itu belajar agama semua, kitabnya kitab turas. Ya. Semua pelajar Al-Azhar itu orangnya rajin-rajin semua. Ya, nggak ada yang tidur. Ya. Itu gambaran kita. Ya, gambaran kita awalnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita daftar. Ya. Ya. Berarti apa? Kita tahu wajhun ma. Ya. Al-Azhar. Ya. Kita udah tahu wajhun ma-nya. Kita udah tahu gambaran Azhar. Ya. Kemudian kita punya tujuan ketika kita ke Azhar. Ya. Ketika saya ke Azhar, saya pengen jadi wali misalnya. Ya, itu tujuan, ya enggak? Ketika saya ke Azhar, ya, saya ingin ketika lulus saya jadi habib. Ya, itu tujuan. Ya. Ya, itu tujuan, walaupun tujuannya salah. Ya, itu tujuan, ya. Dia pengen jadi al-ulama al-amilin minal fuqaha wal muhaddisin, ya, wal qurra wal mufassirin, wasadati sufiyatil muhaqqiqin. Ya. Itu tujuan ke Azhar. Ya, berarti apa? Dia punya ghayah. Ya, dia punya ghayah di Azhar. Ya, ghayahnya adalah jadi ulama. Oke. Nah, berarti apa? Dia sudah punya tasawur tentang Azhar, dia punya tujuannya adalah untuk menjadi ulama. Nah, untuk dia mencapai tujuan itu, ya, dia harus tahu maudhu'nya. Maudhu' itu apa? Misalnya saya melakukan ini, menyampaikan saya kepada tujuan bukan? Ya, misalnya apa? Saya belajar. Belajar itu menyampaikan saya kepada tujuan itu bukan? Kalau iya, berarti dia maudhu'. Ya. Kemudian saya menghafal. Menghafal itu menyampaikan saya kepada tujuan bukan? Kalau iya, berarti dia maudhu'. Ini harus saya dalami. Ya. Murajaah itu mengantarkan saya pada tujuan bukan? Kalau iya berarti oh ini yang harus saya dalami. Ya, kemudian ada jalan-jalan. Ya, jalan-jalan itu menyampaikan saya kepada tujuan menjadi ulama bukan? Ya. Ternyata tidak. Ya, kalau tidak, oh ini bukan maudhu. Ya, bukan maudhu, bukan tujuan saya. Ya, maudhu, bukan maudhu. Berarti apa? Yang bukan maudhu, ya udah, dia tidak akan melakukan itu. Ya. Nah, kalau orang yang nggak tahu maudhu'nya apa? Dia ke Azhar tujuannya jadi ulama. Tapi ketika ada kegiatan apa aja dia ikut. Ya, karena dia nggak tahu maudhu'nya apa. Ada orang bikin kegiatan. Hari ini kita jalan-jalannya jalan-jalan bersejarah tadi katanya gitu kan. Ya. Ya enggak? Jalan-jalan bersejarah. Akhirnya dia ikut. Ya, setelah lewat 2-3 tahun, ternyata dia tidak juga menjadi ulama. Ya, padahal dia sudah mengeluarkan uang yang banyak. Ya, orang tuanya sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk dia. Tapi akhirnya dia tidak juga menjadi ulama. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tujuannya tidak dapat. Ya, dia dapat faedah enggak? Dapat faedah. Ya, bisa upload di Instagram. Itu faedah. Ya enggak? Itu faedah. Tapi faedahnya bukan faedah yang diharapkan. Ya, berarti apa? Itu abas namanya. Nah, maka ketika kita tahu 3 hal ini, ya, maka kita akan pertama kita nasihat, ya, kalau kita ke Azhar kita punya tujuan, ya, kita akan selalu semangat, ya, apapun halangannya, ya, meskipun Kairo gempa bumi kita santai aja, ya, kan seperti itu, ya, semangat yang kokoh itu tidak tergoyahkan dengan gempa bumi, ya. Ya, kita punya tujuan, ya, kita punya gambaran tentang Azhar, kita punya tujuan, lalu usaha kita untuk merealisasikan tujuan itu harus sesuai maudhu. Kalau keluar dari maudhu, ya, yang kita ambil, akhirnya usaha kita akan menjadi abas. Ya. Kita mengeluarkan ta'ab yang banyak, ya, mengeluarkan usaha yang banyak, uang habis, umur habis, tapi akhirnya hasil yang didapat apa? Hasil yang didapat tidak dapat apa-apa.
Ya, hasil yang didapat tidak sesuai dengan tujuan. Ya, ketika kita pulang kampung, orang punya harapannya sesuai tujuan awal kita ketika kita pengen ke Azhar. Tapi karena kita tidak tahu maudhu kita, akhirnya tujuan itu tidak tercapai. Ya, semua hal seperti itu. Kalian mau melakukan apa saja, kalian mau buka bisnis, ya, nggak semua kita akan jadi ulama. Ya, nggak semua kita akan jadi ulama. Masing-masing kita pasti akan punya peran. Ya, di Indonesia ada yang pengen jadi misalnya gubernur, ya, ada yang pengen jadi presiden. Kita punya peran, ya. Tapi kita harus tahu, ya, wijhatun ma, kita punya tujuan dan kita harus tahu maudhu yang harus kita kerjakan apa. Ya, itu pentingnya. Ya, maka apa? La budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwarha biwahdatin ma. Ya, semua orang yang pengen melakukan sesuatu yang besar, melakukan sesuatu yang banyak, dia harus punya tasawur dulu, ya, sehingga dia bisa memulai. Tasawur aja nggak cukup, ya, dia harus paham apa yang harus dia lakukan, kemudian dia harus tahu apa tujuannya. Ya, begitu juga ketika kita pengen menuntut ilmu, ya, ketika kita pengen belajar mantik, kita harus tahu ta'rif ilmu mantik itu apa, kita harus tahu wajhun maknya sehingga kita mau belajar mantik. Ya, setelah itu kita harus tahu maudhu'nya sehingga ketika membahas mantik kita fokus di maudhu'nya aja. Ya, pembahasan yang lain itu selingan. Ya, setelah kita tahu itu, kita harus tahu tujuannya. Belajar mantik itu untuk apa? Sehingga ketika kita ketemu kesulitan, kita nggak akan menyerah karena kita tahu tujuan kita belum tercapai. Ya. Nah, itu namanya muqaddimatul ulum. Ya, muqaddimatul ulum. Dengan mengetahui muqaddimatul ulum itu, kita akan menuntut ilmu ala ziyadati basirah. Ya, dengan sadar, dengan lebih sadar. Ya, ala ziyadati basirah. Ya. Oke, ini udah ditulis kan? Belum. Ya, sebelum kita masuk definisi. Ada sini tak ada nyawa sekamar lawan Habib bang ada nolak diajak nih kan. Saya merasa bangga sekali bang. Dan dari kulit syarif tiaslah di angin masuk luah dari emak karena kawalnya sekali lulus mau hah? Apa? Medas enggak Pak? Di rumah sekamar berdebatan panjang malam ini. Kenapa sih tugasnya syar'i ya Pak? Kayak syar'i. Kenapa bahasanya syar'i? Syara' syara' artinya apa? Mulailah. Syuru'. Masyru' itu apa? Masyru' sama. Syariat itu dari kata apa namanya? Asalnya adalah masyru'. Yang masyru' itu apa bahasa kita? Wah ini. Hah? Orang hendak maulah bangunan yang tinggi itu namanya masyru'. Masyru' perusahaan ini apa? Apa bahasa Indonesianya? Lain.
proyek. Oh, kira-kira syarek kan. Syarik itu orang yang memulai, syaraya syarau itu memulai artinya. Emang dipikir itu, Pak? Syarek? Itu beda lagi. Ya. Apa? Tuhan doang. Syarek di situ dari kata syariah yang dipikir itu. Syarek yang sahibus syariah. Orang yang memberikan syariah. Tahu kan belum kan jadi kan salah ya Allah. Alhamdulillah ya ini. Dasar bujur mau ini bermanfaat nah contohnya itu salah ya Pak. Lihat. Kalau dipulih itu kan dia makali. Kalau kita makanya saya tuh dari pun Tuhan ya. Siapit. Siapin. Gila dari bertakun. Berapa tahun lagi jadi Habib? Rakau banget. Kenapa enggak? Rakau ya dam. Tahu ya, Dam. Disadis kau aja. Habib Sauki ku ambil lagi. Udah kah? Kira ada tuh suruh pengen mulai. Tuh, proyek dari Saro Aisyah. Masya Allah. Kamu tahu nih jatuhnya? Bener banget ya. Sama penunggu sapu. Saya minta tahun lagi semuanya satu. tiap hari muraja nanya saya nih. Nah. Udah. Ini kayak kasihan yang pintar komen itu habis dah. Wah, begini boleh. Enggak mau kartu orang lagi. Kan begini boleh tapi jangan mulus tahu. Udah kah? Asli bilang kan. Ya, kita mulai definisi mantik. Ya. Karena salah satu mukaddimah ilmu itu adalah mengetahui ta'rif. Ya. Ya. Al-mantiq lugatan itu bisa dia merupakan masdar mimi. Ya enggak? Ya, berarti maknanya adalah sama dengan an-nutku. Nutkun masdar ya enggak? Ya, mantik masdar tapi menggunakan mim. Ya, masdar itu kan bisa menggunakan mim atau tanpa mim, boleh dua. Ya, yang menggunakan mim itu kiasi biasanya. Ya, itu juga kiasi. Ya. Ya, masdar mimi. Mantik itu masdar mimi. Ya, maknanya adalah an-nutku. Ya, an-nutku ini biasanya digunakan untuk dua hal. Ya, an-nutku itu lafaz mustarak. Dia menunjukkan dua hal. An-nutku kadang bermakna al-idrak. Ya. Kadang bermakna al-lafz. Ya. Al-lafz maknanya adalah al-malfuz. Ya, yang dilontarkan atau yang diucapkan. Ya. Nih, secara bahasa mantik itu adalah masdar mim. Ya, masdar mimi karena dia dimulai dengan mim. Ya, masdar mimi. Maknanya adalah anutku. Ya, sama. Anutku adalah masdar. Ya. Nataka yantiku nutkan. Ya, wa mantikan. Ya kan? Mantik masdar mimi, maknanya adalah anutku. Anutku, ketika kalian mendengar kata-kata anutku, maka anutku itu menunjukkan dua makna. Ya, makna pertama adalah al-idrak, makna kedua adalah al-lafzu. Ya, kenapa lafzu itu dinamakan nutku? Ya, nataka itu kan artinya ngomong. Ya, ya enggak? Nataka itu artinya ngomong. Yang diomongkan itu apa? Lafaz. Maka nutkun menunjukkan makna lafaz. Ya, kenapa nutkun itu juga bermakna idrak? Ya. Orang sebelum ngomong itu mikir dulu nggak? Ya, mikir dulu. Berarti apa? Idrak itu adalah awwalu tariqin lil labzi. Ya, idrak itu pertama orang sebelum pengen mengeluarkan lafaz, dia harus berpikir, harus idrak dulu. Ya, apa lafaz yang ingin dikeluarkan? Ya, makanya nutkun itu digunakan untuk idrak, digunakan untuk lafaz. Nah, nutkun yang bermakna mantik istilahan itu adalah idrak. Ya, ketika kita bilang hayawanun natiq, ya, maksudnya natik di situ bukan hayawan mutakallim, bukan, tapi adalah hayawan yang mudrik. Ya, mudriknya adalah mudrik bir umur al kulliyah. Ya,
bedanya manusia dengan hayawan itu cuman di satu hal, ya. Hayawan itu dia punya idrak. Ya. Idrak itu ada ada idrak juz'i. Nah, umur juz'iyah, ada idrak umur al-kulliyah. Idraknya manusia, ya, itu idrak juz'iyah. Juga idrak kulliyah, ya. Manusia bisa mengetahui, ya, misalnya apa? Bisa mengetahui si A manusia. Ya, si A adalah manusia. Manusia bisa tahu itu, ya. Si B adalah manusia. Misalnya apa? A insan. Ya, B insan. Ya. Nah, kemudian ini namanya idrak juz'i. Ya, ketika kita mengetahui si A adalah insan, ya, atau si A adalah hayawan, itu namanya idrak juz'i. Si B adalah hayawan, itu adalah idrak juz'i, ya. Kemudian satu-satu di sini misalnya A-nya adalah Zaid, ya. B-nya adalah Amr misalnya. Nah, insan di sini insan yang khusus dalam diri Amr. Insan yang di sini insan yang khusus dalam diri Zaid, ya. Itu namanya idrak juz'i ketika dia mengetahui itu, ya. Ketika dia mengetahui insan itu Zaid itu insan, Zaid itu Amr itu insan, itu namanya idrak juz'i, ya. Kemudian dia juga mengetahui insan itu hayawan, ya. Insan itu hayawan, dia mengetahui itu namanya idrak juz'i. Nah, idrak kulinya seperti apa? Idrak kulinya, ya, dari si Zaid ini dia cabut makna hayawannya saja atau makna insannya saja. Ya. Dari si Amr ini dia cabut makna insannya saja. Ya. Jadi apa? Dia cuma melihat insannya tanpa melihat Amrnya. Dia cuma melihat insannya tanpa melihat Zaidnya. Ya, dia ambil umur kuli. Ya udah dia jadikan ada sesuatu makna itu bernama insan. Ya. Insan itu min qabilil ma'ani. Insan itu ada nggak di luar? Hayawanun natik itu ada nggak di luar? Nggak ada. Hayawanun natik itu cuma ada fil aql. Di luar itu apa? Di luar itu juz'iyun min juz'iyatil hayawanin natik. Yaitu orangnya, bendanya. Ya. Hayawan natiknya itu nggak ada. Yang ada tuh orangnya, bendanya, benda yang musyakhas, ya. Nah, itu caranya. Nah, oke. Mulai. Ya. Bedanya manusia dengan tikus apa? Ya, tikus itu misalnya, ya. Tikus itu dia tahu kucing itu musuh. Ya. Ini kucing A. Tikus bertemu dengan kucing A. Habis itu apa? Kucing A itu ingin makan tikus. Di situ baru tikus tahu bahwa kucing A itu adalah musuh bagi dia. Ya. Tapi misalnya esoknya tikus itu ketemu kucing, tapi kucing itu kucing B. Dia nggak tahu kucing B itu musuh. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai idrak al-kulli. Ya. Kalau dia punya idrak al-kulli, dia menyimpulkan kucing A adalah musuh, kucing B adalah musuh. Kemudian dapat kesimpulan, setiap kucing adalah musuh. Maka dia ketemu kucing apa aja, misalnya kucing namanya Said, ya misalnya kucing misalnya itu. Ya, pokoknya ketemu kucing apa aja, kalau dia tahu umur kuliah, dia tahu ini musuh. Ya, tapi tikus nggak seperti itu. Tikus hanya tahu musuhnya itu ketika dia berhadapan. Ya, ketika dia berhadapan, dia merasa terancam, baru di situ dia tahu idraknya idrak juz'i. Ketika dia ketemu kucing yang lain, dia nggak tahu itu musuhnya dia. Nah, kecuali dia ngancam, baru dia tahu lagi. Nah, pengetahuan semua binatang itu juz'i. Dia tidak bisa menyimpulkan umur kulli. Ya. Pengetahuan manusia itu juz'i dan kulli. Kulli itu maksudnya apa? Kulli itu bisa menyimpulkan, ya, kucing A musuh, kucing B musuh. Berarti apa? Setiap kucing itu musuh, ya. Harimau itu binatang buas, ya. Maka kita ketemu harimau di mana saja, walaupun bukan harimau yang di hadapan kita waktu itu, ya, kalau ketemu harimau yang lain, dia juga binatang buas, maka kita akan menghindar. Itu namanya pengetahuan kulli. Pengetahuan kullinya itu adalah setiap harimau adalah binatang buas. Nah, kemampuan manusia itu intiza' min amrin juz'i umur kulliyah. Mengetahui umur kulli, ya. Dari kejadian misalnya, ya, kejadian dari berbagai kejadian, dia ambil kesimpulan kuliah.
ya, setiap ini maka akan jadi ini. Itu manusia, ya. Bedanya manusia dengan binatang. Manusia itu mengetahui umur kuliah. Nah, makanya ketika dibilang hayawanun natik, manusia itu adalah al hayawan anatik, maksudnya adalah al idrak bil umur al kulli. Ya, kalau juz'i itu binatang. Ya. Itu mantik, ya. Makna mantik secara bahasa dia adalah masdar mimi, ya. Atau secara bahasa mantik juga bermakna, ya, isim makan. Ya. Wazan isim makan kan salah satunya adalah, ya, maf'il. Ya, isim makan. Nah, mantik itu isim makan. Ya. Kalau fiilnya fa'ala yaf'ilu, ya, maka isim makannya adalah maf'il, ya. Isim makannya adalah maf'il. Maka mantik isim makannya adalah nataka, isim makannya adalah mantik salah satunya, ya. Dan mantik secara bahasa itu bisa juga dinamakan dengan isim makan. Kalau dia isim makan, maka mantik maknanya adalah al-quwwah al-aqilah. Ya. Al-quwwah al-aqilah ini salah satu indra yang menurut falsafah dia adalah indra batin. Ya, quwwah aqilah itu fungsinya apa? Quwwah aqilah itu tempat untuk kita berpikir. Nah, makanya dinamakan isim makan. Ya, tempat kita mengetahui umur al-kulliyah, yaitu dinamakan al-quwwah al-aqilah. Ya, al-quwwah al-aqilah. Itu alat untuk kita atau tempat untuk mengetahui ya, untuk kita berpikir. Al-quwwah al-aqilah. Berarti mantik itu bisa diartikan masdar mimi, bisa diartikan, ya, isim makan. Itu secara bahasa. Ya. Kemudian mantik secara, ya, istilah. Dia adalah ilmun ta'simu, ya, mura'atuhu adz-dzihna anil khata'i fi al-fikr. Ya. Mantik secara istilah itu adalah ilmun. Ya, berarti ilmu di situ yang dimaksud apa? Ya, idrak, masail atau malakah, apa yang dimaksud? Masail. Ya, yang dimaksud adalah masail. Ya, setiap dalam definisi pasti yang dimaksud adalah, ya, masail. Ya, secara istilah mantik itu adalah ilmun. Berarti adalah masail. Ya. Ya. Atau qawaid. Ya, dia berada di dalam kitab, ya. Masail dan qawaid pasti banyak. Kalau banyak kita harus ngambilnya satu-satu perlahan. Ya, gak mungkin kita langsung sekali belajar paham mantik, gak mungkin. Ya. Ta'simu, ya. Ta'simu artinya tahfaz, ya, menjaga. Ya. Mura'atuhu adz-dzihna, ya, maf'ul dari ta'sim. Ta'simu mura'atuhu adz-dzihna, adz-dzihna al-aql, anil khata'i, dari salah, fil fikr. Fikr kemarin artinya apa? Tartibu umurin ma'lumatin lita'addi ila amrin majhul. Ya. Orang semua bisa menyusun, ya, menyusun. Dari misalnya dari pengalaman hidup dia bisa menyimpulkan. Kayak tadi salah satunya misalnya apa? Kucing, harimau itu buas. Ya, ketemu di tempat dia awalnya belum tahu misalnya harimau itu buas. Ya, kemudian dia melihat di satu tempat ternyata harimau itu menerkam. Dia melihat di tempat lain ternyata harimau itu menerkam. Dari dia melihat 3 harimau, dia bisa menyimpulkan, oh, ternyata setiap harimau itu bisa menerkam. Padahal apa? Awalnya dia tidak tahu harimau itu bisa menerkam. Nah, dia tidak tahu harimau itu bisa menerkam. Ini namanya umur majhulah. Ya, dia tidak tahu harimau itu bisa menerkam. Tapi dia melihat, oh, ternyata ketika dia ketemu harimau 1 itu menerkam, harimau 2, ya, itu menerkam, harimau 3 itu menerkam. Nah, ini dikumpulkan, umur maklumah ini dikumpulkan sama dia, jadilah dia mengetahui yang majhul tadi. Ya, tartibu umurin maklumatin, dia mengumpulkan perkara-perkara yang dia ketahui untuk menyampaikan kepada perkara yang tidak diketahui. Ya, dia tidak tahu misalnya ikan itu bisa berenang. Ya, itu umur darurit. Ya. Ya. Secara istilah mantik itu adalah ilmun, berarti masail. Ta'simu mura'atuhu adz-dzihna anil khata'i fil fikri. Ya. Oke, ada pertanyaan.
banyak orang yang telah mempelajari ilmu mantik, bahkan falasifah itu semuanya, bahkan mereka yang mentahrir qawaid mantik itu, tapi falasifah tetap salah dalam berpikir, tetap salah dalam menyimpulkan. Berarti apa? Berarti mantik itu la ya'sim adzhna anil khata. Ya, Manatikah bilang apa? Manatikah bilang al-alamu haditsu, al-alamu qadim. Ya, alam itu qadim kata Manatikah, ya. Nah, itu mereka dari hasil berpikir, dari hasil proses berpikir. Ya, berarti apa? Berarti mantik itu tidak mesti dia menjaga orang dari kesalahan. Ya, itu pertanyaannya. Nah, karena pertanyaan itu, maka ulama mutaakhirin menambahkan definisinya dengan kata-kata mura'atuhu, ya, yaitu mura'ah kaidahnya. Dengan kita menjaga kaidah mantik, kita akan selamat dari kesalahan dalam berpikir. Ya, bukan dengan mengetahui mantiknya. Banyak orang yang hafal alfiyah, tuntung ngaji alfiyah, tapi dia suruh baca kitab. Ya, kadang baca mubtada majrur. Ya, bisa aja ya enggak? Mengi'rabkan kadang enggak bisa. Ya, mengetahui itu sesuatu yang lain, mengaplikasikannya sesuatu yang lain. Ketika kita mengaplikasikan, maka kita harus menjaga kaidahnya, baru kita selamat. Kalau mengetahui saja belum tentu selamat. Ya. Makanya apa? Mantik itu adalah ilmun taksimu, bukan mantiknya yang taksimu, tapi kitanya yang ketika kita mura'ah. Ketika kita mengaplikasikan kaidah itu dengan baik, maka kaidah itu akan menjaga kita dari kesalahan dalam berpikir. Ya, taksimu mura'atuhu adzihna anil khata'i fil fikr. Ya, itu definisi daripada ilmu mantik. Ya, ada pertanyaan? Atau diulang? Mafhum kan? Pengetahuan hewan itu juz'i. Ya. Misalnya hari Pak. Sama. Itu kan cerdas kan. Oh iya manusia kamu ya. Iya. Ya saya suka bisa. Ya sih. Ya, kan. Ada mainan kan? Iya. Siap. Kenapa senang banget? Ya, satu aja tasawurnya. Kalau kita punya satu tasawur, baru kita bisa mulai. Kalau nggak ada tasawur sama sekali, nggak mungkin, ya kan? Al-alam hadisnya salah satu apa? Al-alamu hadisun itu juz'i. Kulinya di mana? Kulinya di kullu hadisin mutaghayyir. Berarti apa? Dia udah tatabu, dia udah meneliti setiap yang baru itu ternyata berubah-ubah. Dia ketika bilang al-alamu hadisun, kemudian dia memperhatikan kenapa dia bilang al-alamu hadisun, ya. Al-alamu hadisun itu natijahnya belum ada. Ya, dia setelah itu dia apa? Dia lihat setiap sesuatu yang hadis, ya. Dia lihat air. Oh, air itu ternyata tempatnya berpindah-pindah, kadang kering, kadang hilang. Ya, kemudian dia lihat burung. Burung itu dari kecil, habis itu besar, habis itu dia ketika makan banyak gemuk, ya. Burung misalnya. Dari situ dia ambil kesimpulan. Ya, burung ini dia ada akhirnya, ya. Kemudian dia ada awalnya, berarti dia hadis, dan dia mutaghayyir. Dia cari yang lain. Oh, ini ada awalnya, ada akhirnya, berarti dia hadis dan dia mutaghayyir. Akhirnya ketemu kesimpulan. Ya. Dan ketika menyimpulkan itu nggak mesti harus baca setiap hal. Iya kan? Nah, akhirnya dia ketemu kesimpulan. Al-alamu wa kullu hadisin mutaghayyir. Jadi itu namanya idrak kulli. Kullu hadisin mutaghayyirnya itu. Ya udah tinggal ditambahkan kepada al-alam. Al-alam hadis, alam ini hadis. Tapi kita tahu nggak alam itu mutaghayyir? Di mana kita taunya? Ya, akhirnya kita bilang setiap walaupun kita tidak ada melihat perubahan misalnya dalam alam, kita akan tahu al-alamu mutaghayyir. Ya, karena kita melihat setiap yang hadis itu mutaghayyir. Ya. Ya, kita baca bukunya. Tadi saya belum bacanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ya. Wa ba'du. Ya, wa ba'du itu biasanya uslub lintiqal min uslubin ila uslubin akhar. Ya, yu'ti atau yu'ta lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Biasanya wa ba'du itu kan wa ba'du, ya. Itu di ba'dunya itu dia mabni. Ya, ba'dun itu harus ada mudhaf ilaihnya. Ya, ketika mudhaf ilaihnya dihapus dan tetap dimaksudkan ada, maka dia mabni. Ya, sama dengan qablu. Ya, qablu itu kan biasanya perlu idhofah mudhaf ilaihnya. Setiap ketika kita menghapus mudhaf ilaihnya tapi kita maksudkan mudhaf ilaihnya tetap ada, maka dia harus mabni. Sama dengan wa ba'du. Wa ba'du itu ada mudhaf ilaihnya di situ. Ya, mudhaf ilaihnya misalnya apa? Wa ba'dal basmalati wal hamdalati. Ya. Ya. Berarti apa? Fal mantiqu. Ya. Wa ba'dunya itu pasti mabni. Ya, wa ba'du fal mantiqu lil janani. Ya. Ya, fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ya, mantik bagi akal. Ya, kalau janan itu artinya adalah al-aqlu, kalau jinan itu jamak daripada jannah. Ya. Wa ba'du fal mantiqu lil janani, ya, nisbah mantik kepada akal itu seperti nisbah nahu kepada lisan. Ya, nahu itu menjaga kita dari salah dalam berbicara, mantik itu menjaga kita dari salah dari berfikir. Ya. Faya'simul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Ya, wa an daqiqil fahmi itu daqiqil fahmi itu idhofah sifat kepada mausuf. Ya, daqiqnya jadi sifat, fahamnya jadi mausuf. Ya, faham itu masdar. Ya, masdar itu bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Ya, kalau kita artikan isim fa'il berarti dia al-fahim orangnya. Ya, dari al-fahim ad-daqiq enggak pas. Kalau kita jadi artikan isim maf'ul, al-fahmu di sana bermakna al-mafhum. Baru pas, ilmu itu dipahami atau yang memahami. Ya, dipahami berarti maksudnya adalah isim maf'ul. Ya, an daqiqil fahmi ay an al-mafhum ad-daqiqah. Ya. Ay an mafhum ad-daqiqah. Ya, faya'simul afkara an ghayyil khata wa anil mafhumid daqiqah yaksiful ghita. Itu maksudnya. Ya, fahaka, haka itu isim fi'il amr. Ya, maknanya khudz. Ya, dia isim fi'il. Haka ay bermakna khudz. Ya, fahaka min usulihi qawaida. Maka ambillah min usulihi, minnya lil ba'diyah. Ya, minnya litab'id. Ya, sebagian. Ya, fahaka min usulihi qawaida. Di situ juga isyarah bahwa tidak ada orang yang menguasai semua usul. Ya, tapi dia, ya, ilmu yang diberikan kepada kita itu qalil. Ya, minnya adalah min tabaidiyah. Fahaka min usulihi qawaida. Ya, tajma'u min fununihi fawaida. Ya, tajma'u fa'ilnya bisa qawaid. Ya, tajma'u ay tajma'ul qawaid min fununihi fawaida. Qawaid daripada funun mantiq itu mencakup atau meliputi atau mempunyai banyak faidah. Ya, itu kalau kita kembalikan tajma' fa'ilnya dalam dhamir tajma' itu kembali ke qawaid. Ya. Kalau di Syekh Qais ini, ya, tajma' di situ kata Syekh Qais ini bisa fa'ilnya adalah anta. Tajma' ay dhamir khitab. Tajma' ketika kamu mengumpulkan qawaid itu, ya, tajma'u min fununihi fawaidah. Ya, kamu bisa mengumpulkan fawaid dari fan ilmu mantiq. Ya, itu syarah sederhana terhadap matannya. Ya, aqulu dari syarih dari Syekh Damanhuri. Aqulu lafzatu ba'du takunu dzarfa zaman. Ya, lafaz ba'du itu bisa zarab zaman, bisa zarab makan. Ya, kalau zarab zaman biasa kapan kamu pergi ke kuliah? Ba'da sa'atir rabi'ah. Ya, berarti apa? Ba'danya jadi zarab zaman. Ya, di mana rumah Said? Ba'da dari Zaid misalnya. Ba'danya berarti zarab makan. Ba'dun itu bisa digunakan zarab zaman, bisa digunakan zarab makan. Ya, ini pembahasan lughawiyah nahwu. Ya, bukan maudhu ilmu. Ya, bukan maudhu ilmu mantiq. Aqulu lafzatu ba'd takunu zarfu zaman. Ya, kama fi qaulika jaa Zaidun ba'da amrin. Ya, jaa datang. Ya,
dalam fi'il itu pasti ada zamannya. Ya, fi'il itu terdiri dari masdar dan masdar dan zaman. Ya, makanya dalam kata-kata jaa pasti ada waktunya. Jaa Zaidun ba'da amrin. Berarti ba'danya di situ ya itu zarf zaman, ya. Wa zarfu makan, dia juga bisa menjadi takunu zarfa makan. Kama fi qaulika daru Zaidin ba'da dari amrin. Ya, wa yasihu isti'maluhu fil ma'nayaini bi'tibarain. Di sini wa ba'du fal mantiqu lil janani. Dia menggunakan ba'dun di sana. Ba'dun di situ isim zaman, zarf zaman atau zarf makan. Ya, ba'du dalam bait ya bisa digunakan dua-duanya. Ya. Wa ba'du wa yasihu isti'maluha huna. Makanya digunakan kata-kata huna. Ya, fil ma'nayaini bi'tibaraini. Bi'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanan nutqi bima qablaha. Berarti dia isim zaman, ya. Wa ba'da maksudnya apa? Zaman nutqin bait yang ke-9 itu sebelum bait yang ke-8. Berarti ba'danya adalah isim zaman, ya. Atau isim makan kalau seperti itu, ya. Tapi kalau nutkunnya, ya, kita kan ketika membaca misalnya setelah sebelumnya sampai itu wa ba'du fal mantiqu lil janani, waktu mengucapkan wa ba'du fal mantiqu lil janani itu setelah bait ke-9, bait ke-8, ya kan? Tapi letaknya wa ba'du fal mantiqu lil janani itu setelah bait ke-8. Peletakannya kalau kita artikan wa ba'du di sana peletakannya berarti dia isim makan. Kalau kita artikan ba'du di sana pengucapan berarti dia isim zaman. Ya, gampang kan? Ya, bi'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablaha au bi'tibari anna makanahu fir raqmi ay fil kitabah. Ya, fil raqmi maksudnya fil kitabah ba'dahu, ya. Wa hiya huna dalatun 'alal intiqali min kalamin ila akhar. Ya, ba'da itu pasti digunakan untuk intiqal min kalamin ila akhar, min uslubin ila uslubin akhar. Ya, ba'dun itu di tengah-tengah. Biasanya jarak antara muqaddimah dengan maksud, ya, ba'du. Ya, ketika mau khutbah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu baca Quran atau memba'du dulu? Baca Quran, ya. Setelah baca Quran, saya tuntung rukunnya baru amma ba'du faya ayyuhal muslimun, ya enggak? Ya, amma ba'du intiqal, ya. Wa hiya huna dalatun 'alal intiqal min kalamin ila akhar fala yu'ta biha fi awalil kalam. Karena dia intiqal enggak mungkin dia diletakkan di awal kalam, ya. Setelah bismillahirrahmanirrahim, kalau setelah bismillah boleh, tapi sebelum bismillah enggak. Wa ba'du bismillahirrahmanirrahim boleh enggak? Ya, enggak boleh karena sebelumnya apa? Ya, wa ba'du enggak boleh karena sebelumnya enggak ada apa-apa. Nah, karena dia lil intiqal dia harus di tengah-tengah, ya. Wal mantiqu masdaru mimi, ya. Mantiq itu adalah masdar mimi. Yutlaqu bil istirak. Istirak apa? Ya, kemarin di belakang. Istirak itu ya, labzun wahid wudi'a li ma'anin muta'addidah, ya. Istirak, ya. Berarti apa? Mantiq itu adalah lafaz istirak yang diletakkan untuk makna an-nutqi, ya. Yutlaqu bil istirak ala nutqi bi ma'nal labzi wa 'alal idrak, ya. Dan tadi ini masdar mimi dia maknanya adalah nutkun. Nutkun itu bisa bermakna idrak, bisa bermakna di mana lafaz. Lafaz maknanya adalah al-malfuz, ya, yang diucapkan. Wal muradu bihi huna, ya, al-fannu al-mu'allafu fihi hadzal kitab summiya bihadzal ism. Ya, wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan mantik di sini adalah al-mu'allafu fihi hadzal kitab, yang dikarang kitab ini karena dia, yang dikarang fihi hadzal kitab. Ya, yang dikarang di dalam mantik kitab ini. Summiya bihadza. Kenapa dia dinamakan mantik? Ya, ilmu itu li'annahu yuqawwil idrak. Ya, mantik kan salah satu maknanya adalah idrak. Kenapa dinamakan ilmu ini ilmu mantik? Karena dia menguatkan idrak. Wa ya'simuhu anil khata, ya. Wa ya'simuhu anil khata. Fahuwa, ya. Ini definisinya. Fahuwa, definisinya dengan faidah, ya. Jadi ketika kita mendefinisikan sesuatu, itu boleh mendefinisikannya dengan faidah. Dengan faidahnya, bukan dengan hakikahnya. Ya, ini kan definisinya dengan kaidah. Dengan faidah, fahuwa kanunun. Mantik itu adalah kanun. Ta'simu mura'atuhu dhihna anil khata'i fil fikri. Ya.
Mantik adalah kanun. Kanun itu sama dengan ilm. Kanun itu bahasa Yunani. Ya, maksudnya adalah qawaid. Ya. Qawaid. Maksudnya adalah ilmu. Karena ilmu tadi kita artikan masail dan qawaid. Ya. Fahiya kanunun ta'simu mura'atuhu dhihna 'anil khata' fi fikrihi. Ya. Faman ra'a. Makanya digunakan faman ra'a. Ya, bukan faman ya'rif. Ya. Faman ra'a qawaida hadzal fanni la yatatarraqu ilaihil khata'u fil fikri. Ya, barang siapa yang menjaga ya kawaid ilmu ini, la yatatarraq ilaihi, dia tidak akan dimasuki, ya, dia tidak akan didatangi oleh kesalahan dalam berpikir, ya. Orang-orang biasanya salah dalam berpikir itu bukan dalam cara berpikirnya, tapi kadang salah dalam madahnya, ya. Misalnya apa? Misalnya ada gambar di sini, ya. Gambar Cristiano Ronaldo misalnya, ya. Di sini ada gambar Cristiano Ronaldo. Terus kita bilang, ini adalah Cristiano Ronaldo. Ya, benar nggak? Benar nggak? Ya, misalnya. Ya, benar nggak? Ada gambar Cristiano Ronaldo di sini. Kita bilang ini adalah Cristiano Ronaldo. Nah, itu dari mukadimah pertama. Ya, Cristiano Ronaldo adalah pemain bola. Ya, terus kita bilang ini adalah pemain bola. Kan kaidahnya seperti itu. Ya, kaidahnya seperti itu. Dia salah. Salahnya di mana? Salahnya di mukadimah pertama. Dia bilang ini adalah Cristiano Ronaldo. Ini bukan Cristiano Ronaldo, ini gambarnya aja. Ya, itu. Nah, berarti apa? Salah mantiknya itu di meletakkan surah. Salahnya di surah pertamanya. Kaidahnya benar. Ya, ini adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ada pemain bola. Itu kaidahnya benar. Ya, dia menggunakan menggunakan kaidah mantik cara berpikirnya. Tapi salahnya di mukadimah. Jadi mantik itu kaidahnya anggap kotak-kotak, ya. Ini mukadimah pertama, ini mukadimah kedua, ini natijah. Kita tinggal isi ininya. Ya. Cara berpikirnya itu ini, mukadimah 1, mukadimah 2, itu cara berpikirnya. Nah, kesalahan orang biasanya di mana? Ma'andak isinya ini. Ya. Kalau isinya salah, hasilnya juga pasti salah. Nah, maka isinya harus benar, ya. Untuk tahu isinya benar gimana? Setiap mukadimah nanti memerlukan iddia dan dalil, ya. Nanti ketika ada dalilnya perlu dalil lagi, tambah dalil lagi sampai 100 dalil, ya, sampai seterusnya, ya. Ketika orang bilang mantik itu tidak mesti dia mukadimah sughra dengan mukadimah kubra saja. Di dalam mukadimah itu kadang ada mukadimah yang lain yang menyampaikan kita kepada kebenaran mukadimah ini. Berarti berpikirnya tidak sesederhana itu, ya. Untuk menentukan mukadimah ini perlu mukadimah lagi, 2 mukadimah. Untuk menentukan mukadimah ini misalnya nih, ya. Untuk mengetahui al-alamu hadisun wa kullu hadisin mutaghayyir, ya. Untuk mengetahui al-alamu hadisun itu kita perlu mukadimah, ya. Apa itu alam, apa itu hadis, ya. Untuk mengetahui apa itu alam, apa itu hadis, nanti alam itu punya 2 mukadimah, ya. Ya kan? Untuk kita tahu apa itu alam. Nah, apa itu alam itu punya 2 mukadimah. Mukadimah ini perlu 2 mukadimah lagi, perlu 2 mukadimah lagi sampai kepada sesuatu yang daruri, yang tidak dipertanyakan lagi. Daruri itu biasanya berakhir di hawas al-khamsah. Kita lihat dengan mata, ya, kita raba dengan tangan, ya, itu namanya daruri, ya. Nah, berarti apa? Mukadimah itu tidak sesederhana yang di atas ini. Ketika mereka bilang al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir haditsun, itu tidak cuma 2 mukadimah, di belakang itu ada ratusan mukadimah. Kalau misalnya cuma seperti itu, nggak akan berbeda pendapat antara falasifah dengan mutakallimin, ya. Perbedaan falasifah dan mutakallimin itu di mana? Setelah mereka banyak di dalam alam haditsun itu banyak mukadimah, ya. Ini dipelajarin di al-alamu hadisun wa kullu hadisin mutaghayyir, di mana kita tahu banyak mukadimah itu pelajarannya di ilmu akidah, ya, di ilmu akidah, ya. Makanya ilmu akidah itu perlu mantik, ya, karena untuk memahami ini nggak mungkin kita bisa memahami seperti itu kalau kita belum belajar mantik sama sekali, ya. Ya, dan manusia al-alamu hadisun itu adalah asas dasar dalam akidah Islam, ya. Kita bisa menentukan adanya Tuhan itu dari mukadimah al-alamu hadisun, ya. Jadi apa? Bagi mazhab Asy'ariyah, ya, Allah itu, keberadaan Allah itu ditentukannya dengan akal. Kita mengetahui keberadaan Allah itu dengan akal, bukan dengan dalil. Bukan dengan dalil Al-Qur'an, ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, Allahu Rabbus samawati wal ard misalnya, ya, orang nggak akan percaya. Ya, orang pasti bertanya, siapa yang mengatakan kalam itu? Ya enggak? Misalnya kita pengen debat dengan falasifah, ya. Kita pengen debat dengan falasifah. Lalu kita bilang, dalilmu apa? Kata falasifah. Lalu kita bilang ayat Al-Qur'an dalilnya, ya.
Allahu Rabbus samawati wal ard. Ya, Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, kemudian apa? Orang falasifah percaya nggak? Dia nggak akan percaya. Dia harus tahu dulu siapa yang mengatakan ini. Ya, untuk mengetahui siapa yang mengatakan ini, maka kita perlu mengetahui. Ya, kita bilang, ya, yang mengatakan ini adalah ya Rasulullah. Ya, Rasulullah. Rasulullah itu dari siapa? Ya, Rasulullah itu dari ya dapat dari Allah. Sampai sini orang paham? Orang masih mengakui nggak? Nggak. Kita harus memastikan keberadaan Allah itu dengan hukum akal. Ya, dengan hukum akal. Nah, untuk mengetahui Allah itu dengan hukum akal, kita perlu mengadakan kaidah yang tadi. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Ya. Alam itu mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis. Yang hadis itu pasti ada permulaannya. Yang ada permulaannya itu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu, kalau ada terus yang menciptakan itu nggak mungkin. Ya, yang menciptakan itu dia pasti wajibul wujud. Ya, itu kesimpulannya. Nanti berarti apa? Allah ini adalah zat wajibul wujud. Setelah kita yakin Allah itu ada, ya, baru kita bilang kemudian Allah mengutus rasulnya. Ya, setelah Allah mengutus rasulnya, apa buktinya? Bukti Allah mengutus rasul itu apa? Dalil akli lagi. Ya, buktinya mukjizat. Ya, buktinya mukjizat. Ya, setelah dapat mukjizat, baru kita percaya itu adalah Rasulullah. Itu adalah utusan Allah. Baru setelah dia dapat mukjizat, baru kita bisa mempercayai Al-Quran itu benar-benar kalam Tuhan. Ya, tapi dari awal amar kita nggak percaya Quran itu kalam Allah. Kita harus yakin Allah itu ada. Ya, kalau kita nggak yakin Allah itu ada, gimana bisa paham bahwa Al-Quran itu kalam Allah? Nggak mungkin kan? Nah, maka harus percaya bahwa Allah itu ada. Maka menafikan kaidah akal, ya, makanya orang Asy'ariyah itu apa? Mereka ketika mereka dikatakan mereka itu mendahulukan akal daripada nakal. Maksudnya ini, ketika kita menafikan kaidah akliyah, ya, ketika kita menafikan kaidah akliyah, sama aja dengan kita menafikan Allah. Ya, kalau kita menafikan Allah, Quran nggak ada lagi. Paham nggak maksudnya? Ya, kaidah akliyah itu apa? Untuk menetapkan adanya Allah. Ya, dengan cara al-alamu mutaghayyir. Makanya setiap pembahasan ilmu akidah, ya, itu pasti dimulai dengan al-alamu mutaghayyir. Ya, ilmu akidah yang bukan untuk mubtadiin. Ya, kayak kharidah. Ya, bukan untuk mubtadiin banget itu maksudnya. Ya, kalau kayak misalnya akidatul awam itu kan talqini. Ya, jadi ilmu akidah itu ada yang talqini, ada yang taklimi. Talqini itu apa? Talqini itu murid itu yang penting dijejali pengetahuan aja, nggak tahu dalilnya dia dari mana, yang penting jejali pengetahuan. Ya, kita untuk memulai memang cocok seperti itu, kita ditalqin aja. Ya, ini hukumnya ini hukumnya ini, dalilnya kita nggak dikasih tahu. Nah, ketika pengen tahu taklimi, udah pengen tahu dalilnya apa, maka dimulai dengan al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Kemudian itu pembahasan itu hampir separuh pembahasan dari ilmu akidah. Ya, mawaqif itu, ya, dia ada 8 mawaqif. Ya. 5 mawaqifnya itu pembahasannya tentang berkaitan dengan al-alam mutaghayyir, 5 mawaqif. Sisanya 3 mawaqif itu baru tentang ilahiyat, tentang nubuat, ya, di ujung terakhir, ya. Jadi pembahasan pertamanya kitab mawaqif itu yang dipelajari di Usuluddin. Kitab mawaqif itu kitab yang a'zamu kitabin kutiba fi ilmil aqidah, ya. Itu kitab mawaqif sama kitab maqasid. Kitab itu diringkas, kemudian disederhanakan, diringkas disederhanakan, jadilah kitab Al-Qaulus Sadid. Ya, muqarrarnya nggak tahu di syariah masih jadi muqarrar nggak? Ya, muqarrarnya Usuluddin. Kalau syariah hampir ya. Ya, tuh Qaulus Sadid. Qaulus Sadid itu diambil dari ringkasan dari mawaqif dan maqasid. Ya, mawaqif itu 4 jilid, maqasid itu 8 juz. Ya, 8 juz mawaqif, maqasid. Apa? Nggak semua orang harus belajar mantik. Ya, ada nggak seorang alim yang bisa belajar yang tanpa mantik tapi dia bisa alim? Ada, ya, tapi akalnya udah harus lurus. Ya, tapi dia harus tahu kaidah-kaidahnya, ketika dia membaca harus paham. Ya, tapi ada nggak seorang alim yang tidak paham bahasa Arab? Ya, mustahil. Ya, mustahil. Gimana dia pengen baca Al-Quran kalau nggak bisa ini? Ada masalah akidah di mana? Ya, Karena akidah ini akidah itu ada sifatnya yang talqini, ada sifatnya yang taklimi. Kalau kita pengen belajar akidah yang taklimi, kita harus belajar mantik. Tapi yang talqini, kadang orang awam tuh lebih yakin daripada orang yang belajar mantik. nah itu Kadang. Tapi apa? Tapi keyakinannya orang awam itu bisa goyah ketika didatangkan dengan syubhat. Beda dengan keyakinannya orang yang punya ilmu. Ya, ketika dia sudah yakin, ya, orang bikin syubhat walaupun digoncang, dia tidak akan goyah. berarti zaman ini harus Ya. belajar ini.
Iya, harus. Salim ini. Ya, untuk melawan subhat, ya. Dan kenapa juga kita belajar mantik, ya? Karena imannya orang awam itu diragukan. Ya, imannya orang awam itu diragukan, ya. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya tasdik, ya. Tasdik itu adalah al-yaqin al-jazim, ya. Al-i'tiqad al-jazim, ya. Sedangkan imam muqallid itu bukan i'tiqad jazim. Jazim as-sabit bidalil, ya. Al-iman itu adalah at-tasdiq bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan semua yang didatangkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian at-tasdiq itu apa? Dia adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' as-sabit an dalil, ya. Iman itu al-i'tiqad ya, al-jazim. Ini semua para ulama akidah mendefinisikan seperti iman itu adalah al-i'tiqad al-jazim, ya, as-sabit, kemudian mutabiq, ya, mutabiq lil waqi' tinggal, ya, mutabiq lil waqi' as-sabit an dalil, ya. Imannya muqallid itu sabit an dalil enggak? Enggak, dia cuma ngikutin orang, ya, ngikutin ulama, ya. Ketika ulamanya berpindah keyakinan, ada kemungkinan dia juga berpindah keyakinan, ya. Ketika ulamanya mendatangkan subhat kepada dia, ada kemungkinan dia berpindah. Makanya para ulama itu mereka mengatakan mereka berbeda pendapat. Apakah muqallid itu imannya sahih atau tidak? Itu para ulama berbeda pendapat. Tapi tidak ada yang berbeda pendapat tentang orang yang beristihad dalam imannya ketika dia yang sudah mencapai i'tiqad itu pasti. Nah, berarti apa? Berarti bedanya yang pertama, orang yang berilmu dengan muqallid, pertama imannya orang berilmu itu tidak diragukan. Ya, imannya muqallid meskipun ada yang mengatakan sahih, tapi masih ada yang mendapat ya dia tidak sahih. Berarti apa? Imannya masih diragukan. Kemudian imannya orang yang alim itu dia sabit. Ya, dia tidak tergoyahkan dengan subuhat apapun. Ya, imannya muqallid bisa saja ketika yang diikuti, misalnya dia mengikutinya karena cinta misalnya. Nah, yang dicintainya berubah akidah, dia bisa ikut berubah. Iya, Ya. banyak terjadi. Kak, kayak perkataan sebagian ulama yang di akhir umur beliau, aku lebih baik sebaiknya ini iman murni seperti iman orang Yang awam. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah seorang imam yang mampu mendatangkan 1000 dalil terhadap keberadaan Allah. Ya, suatu ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi itu didatangi oleh seorang nenek-nenek tua. Ya, seorang nenek tua. Ketika di dalam majelis Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dihadiri oleh ribuan orang. Ya, datang nenek-nenek tua itu. Ya, nenek tua itu nggak tahu menahu. Lalu nanya, ini majelis apa? Dijawab orang, Anda tidak tahu. Ini adalah majelis Fakhruddin Ar-Razi. Ya, siapa Fakhruddin Ar-Razi itu? Ya, Fakhruddin Ar-Razi itu adalah seorang ulama yang mampu mendatangkan 1000 dalil terhadap keberadaan Allah. Kata nenek ini apa? Kalau dia yakin, dia tidak perlu dalil. Gitu ya. Kalau dia yakin, dia nggak perlu dalil. Ngapain datangkan 1000 dalil? Kalau dia yakin, dia nggak perlu dalil. Orang yang yakin tuh nggak perlu dalil lagi. Yang perlu dalil itu apa? Yang perlu dalil itu orang nggak yakin, baru dikasih dalil. Ya, kalau dia yakin, dia nggak. Makanya apa? Di akhir hayat, qila, ya, di akhir hayat ada riwayatnya seperti itu. Tapi riwayat seperti itu bisa ditakwilkan. Ya, kalau Syekh Utsam pasti ditakwilkan. Ya, mentakwilkannya caranya apa? Caranya semua ulama sepakat bahwa orang alim itu tidak diragukan keiniannya. Tapi apa maksud perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu pengen imannya seperti iman nenek tua itu? Ya, maksudnya adalah dalam karena kan setiap orang alim itu pasti datang berbagai macam permasalahan. Ya, ketika datang berbagai macam permasalahan, beliau pengen berpikir terus. Akhirnya apa? Ketika berpikir itu, beliau disibukkan dengan pikiran itu. Ya, keyakinan beliau tetap kokoh. Ya, tapi beliau ada permasalahan, ya, syubhat datang misalnya. Beliau pengen daf'us syubhat itu. Keyakinannya tetap kokoh, tapi daf'us syubhatnya bisa saja syubhatnya belum terdafa. Ya, keyakinannya masih tetap kokoh. Tetapi kalau orang awam apa? Orang awam nggak mempedulikan syubhat. Ya, yang penting yakin gitu kan. Itu orang awam. Ya, orang awam tuh mikir aja nggak ada. Yang penting dia punya keyakinan, nggak perlu dalil. Ya, nggak perlu mikirin dalil pusing-pusing. Yang penting yakin. Ya. Ya. Belajar yakin jadi. Ya. Nah, ya, pokoknya salah rasanya. Abang ngaji lupa. Ya. Ya.
Misalnya Imam Ghazali ya, Imam Ghazali apa? Imam Ghazali kan beliau bilang jangan terlalu mendalami ilmu akidah, ya ilmu kalam, jangan terlalu ya mendalami ilmu kalam itu. Untuk di ayo walad. Ya, di Ayyuhal Walad, di Munqidh Minad Dhalal. Ya. Tapi apa? Tapi kalau Syekh Utsman ditakwilkan perkataan Imam Ghazali itu. Coba ditakwilkan katanya. Mau nggak Imam Ghazali itu seluruh pengetahuannya tentang ilmu kalam itu dicabut? Ya. Beliau bilang jangan mendalami ilmu kalam. Padahal beliau dalam pembahasan ilmu kalam kan. Beliau tidak akan mencapai derajat beliau seperti itu kecuali beliau telah melewati mempelajari ilmu kalam itu. Tapi setelah beliau melewati itu baru beliau bilang, ya jangan mendalami ilmu kalam. Ya, karena apa? Karena kadang nggak semua orang sepintar Al-Ghazali memang. Ya, tapi ketika ditanya, mau nggak Imam Ghazali itu melepaskan semua pengetahuannya tentang ilmu kalam? Apa jawaban beliau? Pasti tidak akan mau. Ya, pasti tidak akan mau. Karena beliau mencapai derajatnya seperti itu setelah beliau melewati fase itu. Ya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jangan terlalu dalam menghabiskan umur di ilmu kalam aja. Ilmu kalam belum selesai. Ya, ilmu kalam itu baru ma'rifatullah, belum kita amalnya. Ya, belum tasawufnya. Ya. Karena apa? Kadang orang belajar ilmu kalam itu merasa otaknya paling cerdas, merasa pikirannya paling tajam, akhirnya meremehkan orang lain. Yang diharamkan itu bukan belajar ilmu kalamnya, tapi meremehkan orang lainnya. Yang diharamkan itu bukan belajar ilmu kalamnya, tapi rianya. Ya, orang merasa cerdas itu kadang lebih berbahaya. Ya, ria itu penyakitnya tidak seperti penyakit zahir ya, yang mudah disembuhkan, ya kan? Nah itu. Makanya setiap ada perkataan ulama itu, ya kita bisa mentakwilkannya. Ya, apalagi ketika ulama itu banyak dalam menulis ilmu. Gak mungkin ilmu beliau yang ditulis banyak itu hanya dihapus dengan satu kata-kata beliau di akhir hayat. Ya nggak? Makanya kata-katanya itu biasanya ditakwil. Ya. Atau diarahkan. Oh ini maksudnya adalah seperti ini. Maksud perkataan ini seperti ini. Ya. Kita harus tahu mahallun nizaknya. Ya. Tempat maksudnya itu apa. Ya. Makanya kita tidak bisa memahami perkataan ulama itu zahirnya aja. Ya. Ulamanya berkata seperti ini, udah kita ikuti secara zahirnya. Nggak bisa. Ya, kita udah belajar mantik, belajar nahwu, belajar balaghah. Kalam itu enggak semuanya dikatakan secara hakikah. Ya, kalam itu tidak semua dikatakan ya mutabaqah. Ya, kadang ini dimaksud sebagian, kadang ini dimaksud lazimnya. Ya kan? Ya. Itu bukan pembahasan ilmu mantik. Gitu. Ya. Nah, faman ra'a qawaid hadzal fanni la yatatarraqu ilaihi al-khata'u fil fikri. Kama anna man ra'a qawaidan nahwi, man ra'a pasti ada kaidah ra'anya, la yatatarraqu ilaihil khata'u fil maqal. Wa ila hadzal ma'na asyara biqaulihi fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkara ay yahfazaha an ghayyil khata'. Ya. Wal janan yutlaqu 'alal qalbi. Janan itu adalah al-qalbu. Al-muraduhuna al-quwwah al-mufakkirah. Ya, yang dimaksud di sini adalah al-quwwah al-mufakkirah. Ya, yang tadi. Wa idafatu ghai ilal khata min idafatil am ilal khas. Idzil ghayyu ad-dalal wal khata nau'un minhu. Ya. Ghai itu yang mana yang disengaja? Ghai itu dalal. Ya, dalal itu lebih umum daripada khata. Ya, khata itu nau'un minad dalal. Ya. Wa qauluhu wa an daqiqil fahmi min idafati sifa ila mausuf fal masdaru bi makna ismu maf'ul. Udah tadi kan, ai al mafhum ad daqiq wal ghita bi kasril ghain. Wal makna anna man tamakkana min hadzal fanni sara an-nazari min al ma'ani al mustawrati daruriyan. Ya, maknanya adalah orang yang tamakkan. Berarti apa? Sudah jadi malakah. Tamakkan, ilmu itu udah kokoh. Wa man tamakkana fi hadzal fanni, orang yang udah kokoh dalam ilmu ini, saran nazari, dia akan jadi nazari, ya pikirannya tajam. Dia selalu berpikir nazari min ma'ani al-mustawrati daruriyatan. Ya, dia menjadi nazari yang memikirkan ma'ani al-mustawrah, ya, makna-makna yang tersembunyi. Daruriyan, maksyufan wadihan. Nah, makna-makna yang tersembunyi itu akan wadih, akan tersingkap, ya. Wa hadzal amru musyahadun la yuhtaju li bayan. Ya. Perkara ini musyahad, ya, udah jadi fakta musyahad, ya. La yuhtaju lil bayan, tidak perlu dijelaskan lagi. Wa haka ismu fi'lin bi ma'na khudz wa qawaid ma'muluhu. Qawaid adalah maf'ulnya. Ya. Qawaida. Wa min usulihi halun min qawaid. Min usulihi hal dari qawaid. Min usulihi itu jar dan majrur. Jumlah jar dan majrur itu hal dari qawaid, ya. Wa min tabaiyah ay khudz qawaidah ya ba'da
hiya ba'da usulihi, ya. Sebagiannya aja ai qawaidahu. Idzil qaidatu wal aslu bi ma'nan wahid. Kaidah dan asli itu satu makna. Kaidah itu adalah amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Ya, kaidah itu adalah amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Ka qaulin nuhat al-fa'ilu marfu'un. Ya, seperti perkataannya nahwi, ya, seorang nahu, al-fa'ilu marfu'un, ya. Nanti di dalam mantik itu namanya qadiyah, ya. Al-fa'ilu marfu'un itu qadiyah, ya. Qadiyah. Dia juga kaidah, ya. Qadiyah itu mubtada, bisa dibilang mubtada dan khabar atau al-hukmu, karena kita menghukumi fa'il dengan marfu', ya. Al-fa'ilu maf'ulun, al-fa'ilu marfu'un. Nih, al-fa'il, ya, marfu'. Ini namanya qadiyah, ya. Ya. Qadiyah itu nanti dibagi kepada 4, ya. Kalau di dalam qadiyah itu dimulai dengan kata-kata kullun, ya, atau yang semakna dengan kullun, nama qadiyahnya adalah qadiyah, ya, kulliyah, gampang. Kalau dimulai dengan kata-kata ba'dun, ya, atau yang semakna dengan ba'dun, nama qadiyahnya adalah qadiyah, ya, juz'iyah. Kalau dimulai qadiyah itu biasanya kaidah itu biasanya kul terus. Tapi kadang digunakan juga untuk sesuatu yang satu, ya, zaidun qaimun. Ini juga qadiyah. Kalau mubtadanya itu syai'un wahid, nama qadiyahnya adalah qadiyah, ya, qadiyah syakhsiyah. Ya. Kalau qadiyahnya tanpa ada kata kul, tanpa ada kata ba'at, tapi dia lafaznya ini maknanya umum, maka dinamakan qadiyah, ya, qadiyah al-muhmalah. Ya, al-muhmalah itu yang tidak ada awalnya. Ya, di awalnya enggak ada. Kayak sini, al-fa'ilu marfu'un, ya. Dalam mantik qadiyah muhmalah ini fi quwwati, ya, dia fi quwwatil juz'iyah. Qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Ya, ini nanti babnya bab qadaya, ya. Kita gambaran aja. Ya. Nah, di sini apa? Di sini al-fa'ilu marfu'un. Al-fa'ilu marfu'un itu muhmal, qadiyah muhmalah, ya. Dan kaidahnya setiap qadiyah muhmalah itu, maka dia fi quwwatil juz'iyah. Dia sama dengan quwwatil juz'iyah. Berarti apa? Berarti bisa kita artikan ba'dul fa'ili marfu'un, ya. Benar enggak? Ya, secara mantik bisa kita artikan kayak gitu, ba'dul fa'ili marfu'un. Nah, itu kaidahnya secara mantik, kecuali dalam masalah ilmu, ya, kecuali dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu, qadiyah muhmalah itu bukan fi quwwatil juz'iyah. Dalam semua ilmu, qadiyah muhmalah itu bukan fi quwwatil juz'iyah, tapi dia fi quwwatil kulliyah, khusus dalam ilmu. Jadi ketika orang bilang nulis kaidah al-fa'ilu marfu'un tanpa ada kata-kata kullun di depannya, maka kita letakkan kullun di depannya. Ya. Kita bilang al-fa'ilu marfu'un, berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya adalah kullul fa'ili marfu'un. Itu dalam ilmu, ya, dalam kaidah ilmu, dalam masalah ilmu. Tapi kalau di tempat lain, misalnya apa? Misalnya tulabul azhar ulama. Ya, tulabul azhar ulama. Itu kita nggak bisa artikan kullu tulabil azhar ulama. Tidak boleh. Ya, tapi kita wajib mengartikan itu adalah ba'du tulabil azhar ulama, ya. Jadi selain di ulum, qadiyah muhmalah itu dia juz'iyah. Tapi kalau ketika kaidah itu di ilmu, ketika kita menemukannya al-fa'ilu marfu'un, itu harus ada kata-kata kullun, ya. Di dalam Al-Qur'an juga banyak qadiyah muhmalah ini. Ya, maka ketika kita ketemu kaidah qadiyah muhmalah di dalam Al-Qur'an, itu qadiyah muhmalahnya bermakna kul atau bermakna ba'dun, ya. Kalau bermakna kul, maka kita menghukuminya semuanya orang masuk dalam hukum itu. Kalau ternyata yang diinginkan Quran maknanya ba'dun, berarti ada yang dikecualikan. Ya, kul itu kadang maknanya bukan kul itu maknanya jami'. Kadang kul itu maknanya ba'dun saja. Ya, mengetahui itu. Ya, makna kul itu ada bukunya. Ya, satu makna kul itu.
Ya. Jadi ada orang bikin daurah kan, ya, memahami bid'ah dalam 15 menit. Ya, kullu bid'atin dalalah. Ya, itu mustahil. Ya, kita membahas makna kul itu, ya, sebulan aja belum tentu paham. Makna kulnya aja. Ya, mau membahas bahas bid'ah dalam 15 menit, ya mustahil kecuali bid'ahnya secara bahasa. Ya. Itu baru satu makna kul, ya, belum yang lain. Makanya tadi ilmu itu apa? Ilmu itu ya kathrah. Ya, cara mendapatkannya sedikit-sedikit. Ya. Begimitan, ya. Yang penting kita jalan terus, ya. Setiap orang yang memulai itu dia bukan tidak terlambat. Ya, orang yang memulai itu dia nggak terlambat. Walaupun sampainya terlambat. Kalau dia udah mulai, berarti dia nggak terlambat. Kan dia masih dalam perjalanan, dia mulai. Ya, kita nggak tahu, setiap orang beda-beda kapan sampainya, kapan ditakdirkan pahamnya. Yang penting kita mulai dan tidak berhenti. Ya. Wahaka ismu fi'lin. Ya, al-fa'ilu marfu', ya. Itu qadiyah muhmalah, tapi di dalam ulum, maka kita artikan kullu fa'ilin marfu'un. Maka ketika kita ketemu semua fa'il, ya udah kita rafa'kan. Ya, tidak ada pengecualian. Ya. Ya. Mengetahui qadiyah ini juga penting, ya. Karena perbedaan para ulama nanti di qadiyahnya, ya. Misalnya tentang melihat Allah, ya, melihat Allah itu di dunia, di akhirat apa, di dunia dan di akhirat. Itu cara solusinya mengetahui qadiyah ini, ya. Qadiyah Quran, ayat Quran yang mengatakan melihat Allah itu qadiyah kulliyah atau qadiyah juz'iyah atau qadiyah ba'diyah atau muhmalah. Dia muhmalah qadiyahnya, ya, ayatnya. Saya lupa ayatnya. Ayatnya itu muhmalah. Ya. Apa ayatnya? Ya. Ya. Apa? Ila rabbiha wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya. Saya ingatnya ayatnya itu muhmalah, ya. Ketika dia muhmalah, ya, orang-orang Wahabi misalnya mengartikannya, orang Mu'tazilah mengartikannya kul, maka kita tidak bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ulama Ahlus Sunnah mengartikan qadiyah di situ qadiyahnya qadiyah ba'diyah. Ya, karena dia qadiyah ba'diyah berarti apa? Yang dinafikan sebagian saja. Ya, kalian tidak akan dapat melihat Allah ai fid dunia. Di akhirat bisa. Ya, di akhirat bisa. Itu pentingnya. Ya, itu salah satu fungsi mantik dalam memahami Al-Quran, ya. Setiap qadiyah itu bisa, kalau dia muhmalah, ya bisa dipahami kuliah, bisa dipahami ba'diyah. Kalau dia di luar ilmu, maka dia dipahaminya adalah wajib memahami, ya, juz'iyah atau ba'diyah. Hah? Ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. La tudrikuhul absar, ya. Ya, di Al-Quran apa? Menafikan. Ya, di Al-Quran menafikan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absarnya fid dunya atau fid dunya wal akhirah atau fil akhirah saja. Kan qadiyahnya qadiyah muhmalah. La tudrikuhul absar. Ya, salah satu cara selamat dari subhatnya adalah dengan memahami mantik ini. Ya, itu nanti di kharidah. Semoga kita sampai ke sana. Ya, wa haka ismu fi'lin bi ma'na khusdah. Wal funun al-furu', ya, funun al-furu', ya. Ya. Ya, kata Syekh Fauzi apa? Yang di status beliau, ya. Man aradal fatha fil funun, ya, min ghairi ijtihadin min fununi al-junun. Ya. Ya. Ya, ya. Man arada al-fat fil funun, ya, min ghairi ijtihad min fununi al-junun. Ya. Funun yang di sini maksudnya adalah al-ulum, ya. Funun yang di sini maksudnya adalah al-anwa', ya.
Man aradal fatha fil funun, orang yang ingin dibukakan Allah dalam ilmu, ya, min ghairi ijtihadin, tapi dia tidak mau berijtihad, itu min anwa'il junun. Ya, junun itu banyak macamnya. Ya, orang gila itu banyak macamnya. Salah satu orang gila macamnya orang gila apa? Dia pengen sukses tapi tidak mau berusaha. Ya, itu orang gila juga. Salah satu macam orang gila. Ya, man aradal fatha fil funun min ghairi ijtihadin min fununil junun. Ya. Ya. Ya, gila itu banyak macamnya. Ya, salah satunya orang pengen fathah tapi tidak mau berusaha. Ya, tidak mau belajar. Boleh nggak orang ummi itu jadi wali? Boleh. Ya, dia tidak bisa belajar, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, boleh nggak jadi wali? Boleh. Ya, boleh nggak? Ya, ada cerita Syekh Ali Al-Khawas. Ya, Syekh Ali Al-Khawas itu, ya, beliau ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta lagi. Ya, beliau buta, tidak pernah belajar. Ya, buta, tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi beliau jadi wali. Ya, suatu ketika Syekh Sya'rani, ya, Imam Sya'rani sebelum bertemu Syekh Ali Al-Khawas, nanti Syekh Ali Al-Khawas itu jadi gurunya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani sebelum ketemu Syekh Ali Al-Khawas itu sudah menjadi ulama besar. Ya, sudah menjadi ulama besar. Beliau punya karangan dalam fikih. Ya, karangan beliau banyak banget. Ya. Nah, Imam Sya'rani nanti ketika beliau berguru kepada Imam Ali Al-Khawas, semua karangan Imam Sya'rani itu disuruh dibuang ke dalam lautan. Padahal beliau lagi bangga-bangganya punya banyak karangan, tapi disuruh semua karangan beliau itu dibuang ke lautan. Ya, beliau ulama besar Imam Sya'rani. Imam Ali Al-Khawas itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta, ya kan? Tapi wali, ya kan? Tapi wali. Nah, habis itu apa? Seluruh karangan itu nanti disuruh dibuang, hanya dibuang oleh Imam Sya'rani semuanya itu. Supaya apa? Supaya ikhlas. Caranya ikhlas itu berat, ya. Semua hasil usaha kita tuh, ya, untuk kita supaya tidak melihat itu, kita harus rela membuang itu. Kalau kita masih menyimpan itu, masih merasa bangga, itu nggak ikhlas. Ya, maka disuruh Imam Sya'rani membuang. Itu kan berat banget, ya. Menulis, orang mengumpulkan buku, menulis, ya, menuntut ilmu kemana-mana itu capek, ya, perlu usaha. Setelah dapat usahanya, dapat ngarang, harusnya ilmu itu disebarkan, tiba-tiba disuruh buang oleh gurunya. Tapi Imam Sya'rani ikut, akhirnya dibuang sama beliau semua bukunya, semua karangannya. Tapi setelah itu beliau ngarang kitab lagi. Nah, karangan kitab beliau yang sekarang itu baru yang sudah ketika beliau mencapai derajat sufi. Imam Sya'rani itu punya istri, ya. Istri beliau namanya Zainab. Ya, istri beliau namanya Zainab. Istri beliau ini senang sekali menyakiti Imam Sya'rani. Ya, senang sekali menyakiti Imam Sya'rani. Bahkan kadang Imam Sya'rani itu dijadikan seakan-akan seperti himar, ya, ditunggangi di atas gitu, kayak anak-anak main kuda-kudaan. Ya, dijadikan seperti himar seperti itu. Ya, tapi Imam Sya'rani sabar, ya, diperlakukan oleh istrinya seperti itu. Nah, waktu sebelum ketemu Syekh Ali Al-Khawas, Imam Sya'rani itu tidak percaya bahwa wali itu bisa orang ammi, ya, buta, kemudian tidak pernah belajar. Ya, habis itu apa? Orang kan banyak mengakui Imam Ali Al-Khawas adalah wali. Hanya Imam Sya'rani ketemu Syekh Ali Al-Khawas, ya, ketemu Syekh Ali Al-Khawas. Lalu beliau bilang, ya, Imam Sya'rani bilang, nggak mungkin wali Allah itu adalah orang jahil. Ya, wali Allah itu nggak mungkin orang jahil. Ya, bilang ke Syekh Ali Al-Khawas seperti itu. Lalu Syekh Ali Al-Khawas bilang apa? Ya himara Zainab, katanya gitu. Ya, padahal apa? Padahal nggak ada yang tahu, kan di dalam rumah. Ya, dinaiki kudanya sama istri itu kan di dalam rumah. Tapi Syekh Ali Al-Khawas bilang apa? Ya himara Zainab. Ya, kalau Allah ingin menjadikan seorang awam itu menjadi wali, la'allamah, maka Allah mengajarkan. Ya, langsung Allah yang mengajarkan. Ya, maka Imam Ali Al-Khawas jadi wali. Ya, tapi ini apa? Ya himara Zainab. Tapi apa? Syekh Ali Al-Khawas, ini apa namanya? Ini bukti, ya, bahwa salah satu syarat jadi wali itu kalian harus sabar dan punya istri yang punya istri yang, ya, Syekh Ali Al-Khawas juga sama nasibnya. Ya, Syekh Ali Al-Khawas punya istri, istrinya kejam juga. Ya, pernah Syekh Ali Al-Khawas itu berbuat kesalahan, ya, dikunci di luar rumah selama 40 hari. Ya, 40 hari oleh istrinya tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ya, padahal beliau buta, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Imam Dardir, ya, Imam Dardir juga sama. Ya, Imam Dardir punya punya istri, salah satunya itu istrinya itu selalu menyakiti Syekh Dardir, ya, sampai Syekh Dardir itu berazam ingin menceraikan istrinya itu. Ya, suatu ketika Syekh Dardir ketika beliau berazam ingin menceraikan istrinya, beliau jalan. Setelah jalan masuk ke masjid, ketemu orang di dalam masjid berdoa. Ya, berdoanya apa? Ya Allah, saya berdoa kepadamu dengan wasilah kesabaran Syekh Dardir terhadap istrinya, ya, semoga hajat saya dikabulkan. Ya. Ya, syaratnya apa? Doanya dengan kesabarannya Syekh Dardir terhadap istrinya.
Akhirnya apa? Dari situ sudah dia nggak jadi menceraikan istrinya. Ya, nggak jadi menceraikan istrinya. Ya, beliau sadar ya. Kadang sabar terhadap sabar terhadap sakit istri itu yang mengangkat derajat seorang laki-laki. Ya, mengangkat derajat beliau sampai derajat wali. Ya. Ada. Tapi kita tidak boleh, misalnya apa? Kayak si Ali Al-Khawas istrinya seperti itu. Ya, Syekh Sa'rani istrinya kejam. Kita nggak boleh kita tidak boleh menghakimi. Oh ini orangnya tidak baik, oh ini orangnya pasti celaka, nggak boleh. Kenapa? Karena wali itu dia mampu mensyafaati banyak orang. Ya, orang lain aja akan diberi syafaat apalagi istrinya. Ya, itu. Ya. Oke, lanjut. Ya, itu bukan ilmu mantik. Ya. Ya, wal makna anna hadhil qawaid tajma'u furu'an wal furu'u tashmalu ala fawaid. Ya, qawaid ini menggabungkan atau mencakup banyak furu', ya, dan furu'nya mencakup banyak faedah. Ya, wasamaituhu bisullamil munawraqi yarqa bihi atau yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi wallaha arju an yakuna khalisan liwajhil karimi laisa qalisa. Ya, di situ berdoa, Allahnya ditakdimkan. Hanya kepada Allah saya berdoa. Hanya kepada Allah saya mengharap, ya. Wallaha arju an yakuna khalisan liwajhil karimi laisa qalisa wa an yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawalati yahtadi. Wasullam ma lahu darajun. Ya, sulam itu yang ada tangganya. Ya tawassalu bihi min suflin ila ulwin. Wasti'maluhu fil ma'ani majas. Ya, sulam itu aslinya tangga rumah yang tinggi ini, itu sulam. Ya. Tapi ketika digunakan dalam ilmu, maka sulam itu maksudnya adalah majas. Dan sulam ini memang benar-benar sulam hakikatan. Dia memang menjadi tangga untuk kita mencapai ilmu mantik, untuk memahami ilmu-ilmu buku kitab-kitab lain di atasnya. Ya. Wal munawraq bi taqdimin nun. Ya, ada yang bilang munawraq, ada yang bilang muraunak. Ya. Ya, raunaka itu artinya adalah zayyana, raunak. Asalnya dari bahasa itu adalah raunak. Ya, raunaka. Itu artinya al-muzayyan. Tapi bisa juga ditakdimkan munawraq. Yang raunak itu lebih masyhur. Yang lebih masyhur secara bahasa itu adalah muraunak. Ya. Munawraq itu sebenarnya bukan masyhur. Ya. Maknanya sama, maknanya tazyin juga. Ya, bitakdimin nun. Ya, tapi riwayatnya adalah munawraq. Ya. Yurqa yas'ad. Ya. Ilmul mantiq al-muradu bihi al-masail. Ya, ilmun maksudnya adalah masail. Wa syabbahatil kal masail bis sama bi jami'il bu'di. Ya. Tuh, sama, ya. Yurqa bihi sama ilmil mantiq. Ya, sama ilmul mantiq berarti apa? Al ilmul mantiq alladzi huwa kas-sama. Ya, ilmu mantiq yang seperti langit. Samanya apa? Sama-sama jauh. Ya, langit itu tinggi, ilmu mantiq juga tinggi. Langit itu jauh, ilmu mantiq juga jauh. Maka untuk mencapai sesuatu yang jauh, kita perlu naik tangga. Ya, naik tangga itu perlu sedikit-sedikit. Bisa nggak kita naik tangga dari bawah langsung loncat ke atas? Nggak bisa, harus satu-satu tangga. Melangkah 2 tangga bisa nggak? Bisa. Ya, kalau kakinya panjang bisa, kalau kakinya ya tergantung. Iya, kadang orang itu seperti itu. Kalau dia cerdas, dia bisa melompati sedikit demi sedikit tangga. Ya, orang yang harusnya jalannya 1, 2, 3, dia bisa 1, 3, 4 misalnya. Ya, tergantung orangnya. Ya. Tapi kalau kita adi, ya udah satu-satu aja, santai, jalan naik ke atas, nggak capek kan? Adi. Wal makna anna hadhil masail allati nazamtuha wa sammaituha bisullam sahlatun yatawassalu biha ilal masail al-ba'idah as-sa'bah. Ya, ilmu sulam ini sahlah. Ya, kitab ini sahlatun kata beliau. Ya, sahlatun yatawassalu biha ilal masail al-ba'idah as-sa'bah. Ya, dia sahlah yang akan menyampaikan kita kepada masail al-ba'idah as-sa'bah. Ya. Kalau di sini aja kita udah nyerah, ya di sulam aja kita udah nyerah, ketika nggak paham kita nyerah, maka gimana kita mau baca Syamsiah misalnya? Gimana mau baca tahdhib, ya? Gimana mau baca Muqarrar Usuluddin tahdhib, ya? Mantik aja udah nyerah, ya enggak? Ini sahlah kata beliau, ya, sahlatun. Ya tawassalu biha ilal masail al-ba'idah as-sa'bah. Tsumma talaba minal Maula subhanahu wa ta'ala an yakuna ta'lifa hadzal fanni khalisan minar riya. Faqala wallaha arju. Ya, mentakdimkan Allah berarti litaksis. Wallaha arju ay la ila ghairihi. Hanya kepada Allah saya berharap. Kan bisa aja beliau bilang wa arjullah. Ya, tapi beliau takdimkan Allahnya. Wallaha arju ay amalu wal wajhu adzat. Liwajhillah ay li dzatillah al-qalis an-naqis. Summa talaba minhu subhanahu an yanfa'a bihil mubtadi wa an yatawassalu bihi ilal kutubil mutawalat. Faqala wa an yakuna khalisan wa an yakuna nafi'an lil mubtadi. Ya.
Wal mubtadi man laisa lahu qudratun ala taswiri masailil fanni alladzi yaqra'u fih. Mubtadi itu orang yang tidak punya gambaran sama sekali terhadap masalah dalam fan. Kalau kita sudah pernah belajar ilmu mantik, kita punya sedikit tasawur, kita bukan mubtadi lagi. Ya, kalau tasawurnya makin kuat, ya kita naik levelnya kepada mutawassit. Tasawurnya makin kokoh, kita naik levelnya kepada ya kita kemudian bisa mendatangkan dalil, ya itu masuk ke level ya muntahi, ya. Waqad ajaba Maula Subhanahu wa taala al-muallifa bi aini ma talab, ya. Di sini kan beliau berdoa wa an yakuna nafi'an lil mubtadi. Beliau pengen sulam ini nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawalatiyah tadi. Dengan kita memahami sulam kepada kitab-kitab mutawalat, kita punya punya penunjuk jalan, ya, ada yang bimbing kita, ya. Doa beliau seperti itu. Lalu apa? Waqad ajabal Maula Subhanahu wa taala al-muallifa bi aini ma talab. Allah sudah mengabulkan doa daripada muallif ini. Memang benar sulam itu akan jadi nafi'an lil mubtadi dan dia jadi yahtadi kepada mutawalat, ya. Fakullu man qara'a kitabahu hadza bi niyatin, ya, orang yang membaca kitab ini tapi dengan niat yang khalisah, ya, niat yang ikhlas, wa'tinain, kemudian dia penuh perhatian, yaftahullah, maka Allah akan membukakan dia. Ya, syaratnya harus ikhlas, kemudian i'tina, penuh perhatian. Ya, yaftahullahu alaihi fi hadzal ilmi, ya. Waqad syahadna dzalika. Ya, udah banyak kami menyaksikan orang yang niatnya ikhlas, kemudian dia penuh perhatian, dia terbuka ketika belajar ilmu ini. Waqad akhbarana syekhuna an asyakhihi annal muallifa kana min akabiris sufiyah. Ya, muallifnya kana min akabir sufiyah. Tidak heran karena beliau murid-muridnya Syekh Zarruq. Ya, wa kana mujabad da'wah. Ya, dan doa beliau makbul. Ya, ijabah. Rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakatihi. Amin. Wa a'ada alaina min salihi da'watihi. Tsumma qala faslun fi jawazil istighali. Ya. Ini kita baca lewat aja, ya. Faslun fi zawazil istighali. Ilmu mantik itu ada perbedaan pendapat, ya. Apakah ilmu mantik itu boleh dipelajari atau sunnah atau haram, ya. Tapi perbedaan ilmu mantik itu bukan ilmu mantik yang kita pelajari sekarang, ya. Yang kita pelajari sekarang itu hukumnya cuma satu, ya. Bisa fardu kifayah, bisa dia seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu alat, ya. Minimal fardu kifayah hukumnya ilmu mantik yang sekarang, ya. Yang perbedaan pendapat itu wal khulfu fi jawazil istighali ala thalathatin aqwali, ya. Ibnu Salah wan Nawawi harrama, Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengharamkan. Wa qala qaumun yang bagi ayu ulama, Imam Ghazali bilang ilmu mantik itu harus dipelajari. Yang masyhur orang yang boleh mempelajari itu adalah orang yang sudah memarisil kitab wa sunnah, ya. Itu adalah ilmu mantik yang tercampur dengan kalam falasifah, yang tercampur dengan akidah falasifah, ya, subhat falasifah. Itu yang diharamkan, yang ada perbedaan pendapat 3. Tapi kalau ilmu mantik yang sekarang itu nggak ada lagi kalam falasifahnya. Mereka sudah ditanqih, ya. Imam Ghazali sudah mentanqihnya, ya. Kitab beliau Mihakun Nazar, ya. Kitab-kitab mantik Imam Ghazali, Mi'yarul Ilm, ya, itu Imam Ghazali yang mentanqih mantik itu, menghilangkan subhat falasifah dari ilmu mantik itu Imam Ghazali. Nah, jadi hukum yang 3 itu, ya, Imam Nawawi dan Ibnu Salah mengharamkan, ya. Kemudian Imam Ghazali harus mempelajari. Kemudian yang masyhur bahwa yang mempelajari itu harus orang yang cerdas dan dia selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tiga pendapatnya. 3 pendapat ini adalah ilmu mantik yang tercampur dengan kalam falasifah, yang tercampur dengan subhat falasifah. Nah, adapun ilmu mantik yang kita pelajari sekarang, semua sepakat, ya, tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang bisa mengharamkan. Dari jihad mana mengharamkan ulum akal? Ya, ilmu mantik itu kaidah berpikir itu semua orang ada, ya, dia tidak bisa diharamkan, ya. Bahkan mempelajarinya bisa menjadi fardu kifayah, ya. Wallahu a'lam bishawab.